Kaisar telah mangkat. Ibu Suri, mohon laporan Ibu Suri. Kaisar telah mangkat. Cepat, segera panggil putra mahkota kembali ke istana. Laporan, perbatasan telah jatuh, putra mahkota gugur di medan perang. Langit, engkau akan menghancurkan dinasti Dakian kami. Ibu Suri, mohon bersabar. Kaisar telah mangkat, putra mahkota gugur, garis keturunan kerajaan terputus. Siapa yang akan mewarisi tahta? Laporan Ibu Suri, mendiang Kaisar tidak memiliki keturunan lain, berdasarkan ajaran leluhur Dakian, pewarisan tahta mengikuti urutan silsilah kerajaan. Adik kandung mendiang Kaisar, putra Pangeran Xian, Chen Yu, dapat mewarisi tahta Kaisar. Pangeran Xian sudah lama meninggal, dari mana dia punya anak? Chen Yu adalah anak dari selir. Dilahirkan dari Pangeran Xian dan selir Liu, tidak termasuk dalam garis keturunan resmi kerajaan. Namun, masih darah Kaisar. Chen, di mana Chen Yu berada? Setelah Pangeran Xian meninggal, ibu dan anak diusir. Sekarang mengembara di Kabupaten Yunwu. Chen Yu menikah masuk ke keluarga Song, menjadi menantu. Sebagai keturunan utama, namun hidup mengandalkan orang lain, di mana letak wibawa kerajaan? Di mana? Untuk mencari nafkah, bisa dimaklumi. Sudahlah, negara tidak bisa tanpa penguasa. Menteri Zhongzheng Sanfu, dengarkan perintah. Hamba hadir. Kekuasaan diberikan oleh dewa, takdir tidak bisa dihindari. Sampaikan perintah Ibu Suri. 800 li dengan cepat menuju Kabupaten Yunwu. Sambut putra Pangeran Xian, Chen Yu, naik tahta. Hamba menerima perintah. Puncak Baizhang, pinus seperti ombak. Puncak Baizhang, pinus seperti ombak. Lambang kebajikan yang besar. Zhao. Apa yang kamu lihat? Masih melihat. Tuan Zhao, ini adalah ruang kelas, mohon keluar. Chen Yu, aku dengar kamu tidak setuju untuk bercerai dengan Xian. Pelajaran hari ini sampai di sini, pulang dan pelajari dengan baik. Tuan Zhao, bercerai atau tidak adalah urusan kami, bukan urusanmu. Apa? Bicaranya cukup keras, berlututlah. Aku adalah putra mahkota kerajaan, keluarga kerajaan, hanya berlutut pada kaisar. Dan orang tua, selain itu, di dunia ini. Tidak ada yang bisa membuatku tunduk. Bahkan ayahmu adalah Bupati Zhao, tidak terkecuali. Kata-katamu itu, sudah membuat telingaku kapalan. Kamu masih bilang putra mahkota, kalau kamu putra mahkota, aku adalah kaisar. Sadarilah kenyataan, jika bukan karena belas kasihan kakek tua, membiarkanmu menikah masuk ke keluarga Song, kamu hanya seorang pria di pinggir jalan. Dia terpaksa berhenti. Berhenti. Chen Yu, kamu baik-baik saja? Sayang, aku baik-baik saja. Jangan panggil aku sayang, aku akan segera bercerai denganmu. Kakekku baru saja meninggal, kamu tidak bisa menunggu sehari pun? Xian, pria ini telah tinggal di keluarga Song selama 5 tahun. Aku telah menunggumu selama 5 tahun. Kamu tahu bagaimana aku hidup selama 5 tahun ini? Perjanjian pernikahanku dengan Chen Yu diterapkan oleh kakek. Sekarang kakek sudah meninggal, setelah pemakaman besok. Aku akan bercerai dengannya. Baik, setelah pemakaman selesai, aku akan menikahimu dengan upacara besar. Menikah saat pemakaman tidak sesuai dengan tata krama, tunggu beberapa waktu lagi. Tidak sesuai tata krama, maka ubah duka menjadi suka. Besok malam kita harus melangsungkan malam pertama. Pemakaman kakek, mengubah duka menjadi suka, ini tidak baik. Kamu juga tahu, keluarga Song sedang mengalami kemunduran. Bisnis restoran semakin menurun, jika bukan karena bantuan ayahku. Mungkin sudah lama tutup. Chen Yu, ini surat cerai, tanda tangani. Karena kamu sudah bulat tekad, aku setuju bercerai. Tapi kakek harus dimakamkan dulu, baru aku bisa bercerai. Kamu siapa, membuatku mendengarkanmu. Aku justru akan menikah dulu baru memakamkan. Apa yang bisa kamu lakukan? Kakek sangat baik padaku, selama kakek belum dimakamkan. Aku tidak akan setuju bercerai. Kamu tidak tahu terima kasih, kamu mencari mati. Tuan Zhao, kamu pulang dulu, biar aku yang bicara dengannya. Chen Yu, kamu dengarkan baik-baik. Hari ini Xian yang memohon untukmu, jika tidak setuju bercerai. Aku akan membunuhmu, pergi. Kita pernah menjadi suami istri. Mari jalan-jalan. Kamu sudah tinggal di keluarga Song selama 5 tahun, selama ini. Kamu merawatku dan keluargaku dengan sangat baik. Aku sangat berterima kasih, kamu orang baik. Jika kamu benar-benar anak raja, mungkin kita bisa menjadi suami istri yang sebenarnya.
Xian, aku anak Raja Xian, ibuku bilang. Chen Yu, aku tidak pernah merendahkanmu karena miskin. Tapi tindakanmu yang tidak tahu malu, berbohong tentang keluarga, membuatku merasa jijik. Aku tidak berbohong, gelang giok yang kuberikan padamu ada. Lambang keluarga Raja Xian. Cukup. Aku tidak ingin mendengarnya lagi. Aku akan menikah lagi dengan Zhao Jingxuan. Dia anak bupati, punya kekuasaan dan pengaruh. Apakah kekuasaan benar-benar penting bagimu? Penting. Aku hanya ingin kekuasaan, kekuasaan tertinggi. Zhao Jingxuan cuma anak pejabat kabupaten. Menikah dengannya gak bakal bikin kamu jadi yang paling berkuasa. Tetap lebih baik darimu, kamu cuma sekolah miskin yang gak berguna. Suami yang numpang hidup tanpa harga diri. Selama bertahun-tahun tanpa perlindungan keluarga Song. Kamu dan ibumu yang sakit-sakitan udah lama mati kelaparan di jalanan. Jangan tersinggung, kita itu beda jauh banget. Walau aku perempuan, tapi cita-citaku tinggi. Masa depanku gak terbatas, meski kamu laki-laki. Tapi kamu terpuruk, nanti mati mengenaskan di lumpur bawah. Dibandingin sama Tuan Zhao, kamu gak ada apa-apanya. Ini kenyataan, terima aja. Ngerti? Tunggu. Ambil dulu uang ini, pertama. Ganti rugi pengabdianmu ke keluarga Song, kedua. Harap kamu setuju cerai. Gak perlu ganti rugi, aku bilang setuju cerai. Ada syarat apa, bilang aja. Aku gak terima ubah duka jadi suka. Mau cerai, urus pemakaman dulu. Yu Apos, pulang, ibu kasih. Ibu masak sup tulang favoritmu, duduk sana. Fuh. Kenapa? Ada yang dipikirin? Aku dan Xian mau cerai. Kapan? Besok setelah pemakaman kakek, langsung cerai. Kalau bukan karena ibu, kamu nggak akan numpang di keluarga Song selama ini. Kamu udah susah. Gak susah. Ibu, ayahku siapa sih? Ibu udah bilang berkali-kali, ayahmu adalah Pangeran Xian. Adik kandung Kaisar, kamu. Adalah putra bangsawan, keluarga Kerajaan. Kalau begitu aku anak Pangeran Xian. Kenapa kita nggak pindah ke istana Pangeran Xian? Ibumu, statusnya rendah setelah ayahmu Pangeran Xian meninggal. Jusir istri utama, ibu minta maaf. Ibu, nggak apa-apa. Nggak ada yang nggak ada aja. Sudah, sini minum sup, nanti dingin nggak enak. Bubur apa ini? Rasanya aneh banget. Nona, ini bubur pagi biasa kok. Kenapa rasa bubur pagi hari ini beda dari biasanya? Biasanya masaknya sang suami, hari ini Koki yang masak. Maksudmu? Bubur pagiku selama ini masakan Chen Yu? Iya, sang suami bangun jam 2 pagi setiap hari. Masak bubur untuk keluarga, katanya hari dimulai dari pagi. Membuat bubur pagi perlu perhatian ekstra. Tidak boleh sembarangan dalam hal waktu dan api. Kalau tidak, rasanya tidak akan enak. Lelaki setinggi 7 kaki, bangun tengah malam, mengantar bubur pagi. 12 jam sehari, 4 jam di dapur. Benar-benar tidak punya ambisi, seperti lumpur yang tidak bisa dibentuk. Nona, maukah aku meminta Koki untuk memasak ulang? Tidak perlu, Chen Yu sangat ahli, biarkan dia yang memasak. Suami kemarin sudah pindah dari rumah ini. Apa? Benar-benar seorang pria terhormat, keluarga Song telah merawatnya selama 5 tahun. Saat pergi, bahkan tidak pamit, tanpa apa-apa. Tidak berguna, setelah meninggalkan keluarga Song, aku tidak tahu bagaimana dia bisa hidup. Nona, aku akan mengatakan sesuatu yang seharusnya tidak kukatakan, suami sangat baik padamu. Selama 5 tahun, dia merawatmu dengan sangat detail. Jika bukan karena cinta sejati, tidak ada yang bisa bertahan. Selama 5 tahun, dia benar-benar memberikan semua kelembutannya padamu. Apa gunanya kelembutan yang tidak membawa hasil? Yang aku inginkan adalah suami yang berkuasa. Bukan seorang pria yang hanya bisa mencuci dan memasak. Kakak, jangan minum bubur pagi hari ini, sama seperti air ki. Hari ini tidak minum. Kedepannya juga begitu. Chen Yu ini benar-benar, buburnya enak. Tiba-tiba pergi begitu saja. Kamu selalu tahu. Chen Yu telah memasak bubur pagi untuk keluarga Song selama 5 tahun. Tahu, dia seorang menantu, bukankah itu seharusnya dia lakukan? Ada apa, kakak? Jangan-jangan kamu merasa kasihan? Bagaimana mungkin aku merasa kasihan padanya? Omong-omong, kamu kesini untuk apa? Untuk apa lagi? Tentu saja untuk pemakaman kakek. Sudah ditentukan waktunya? Ayah meminta seorang ahli yang mengatakan, pemakaman pada jam Shen baik untuk Feng Shui keluarga Song. Waktunya tidak banyak lagi, ayah menyuruhku memanggilmu untuk bersiap-siap.
Berapa jauh lagi ke Kabupaten Yunwu? Jawab Tuan, jaraknya kurang dari 30 li dari sini. Jika berangkat sekarang, bisa sampai pada jam Shen. Menyambut raja baru, tidak bisa ditunda, semua naik kuda, berangkat. Ya, berangkat. Ta, Gong, Ji, Wei. Kepala keluarga Song, kakek berusia 80 tahun, telah meninggal. Ini adalah kematian yang bahagia, kematian yang bahagia. Kepala keluarga Song, aku dengar menantu keluarga Song adalah putra mahkota. Hari ini, pemakaman kakek, mengapa dia tidak hadir? Ini. Song. Maaf, terlambat. Inikah putra mahkota? Kenapa baru datang? Juga tidak bawa beberapa penjaga, bayar Ada suasana. Dia itu pangeran apa? Pangeran yang mengangkat diri sendiri, butuh apa suasana? Pangeran apa? Cuma anjing terlantar saja. Ini bukan anak bupati. Zhao Jingxian, Tuan Zhao Ya. Tahu kenapa tidak minger, Chen Yu. Lihatlah penampilanmu yang melarat, pakaiannya seperti kuda angin. Kenapa? Bahkan baju saja tidak mampu beli. Tuan, di depan adalah Kabupaten Yunwu. Waktu mendesak. Perintah rahasia Ibu Suri, Chen Yu langsung naik tahta. Untuk menenangkan rakyat, di mana jubah kaisar baru. Di Longpan. Perintahkan pasukan masuk kota, sambut kaisar baru, Chen Yu. Bicara, kenapa diam, bisu ya? Hari ini pemakaman Taigong, Tuan Zhao pakai jubah merah, Yin yang bertentangan. Hati-hati ada mata berdarah. Swami Tak Berguna, siapa yang berani mengetaku? Tuan Zhao, anakku tidak bisa menjaga mulut, tolong jangan dihiraukan. Saya tentu tidak akan mempermasalahkan, lagi pula saya yang merebut istrinya. Memberinya tanduk hijau, seharusnya dia yang benci saya. Kenapa mau pukul saya? Ayo, pukul di sini. Anakku, jangan gegabah. Chen Yu, hari ini pemakaman Taigong, apa yang kau lakukan? Kau siapa? Berani menantang Tuan Zhao. Chen Yu, Taigong dulu sangat baik padamu. Buat keributan di pemakamannya, pantaskah kau padanya? Hari ini saya hanya ingin berduka, tidak ingin cari masalah. Sudah kuduga kau tidak berani, orang tak berguna. Gong Aji. Menantu Chen Yu, dengan tulus menghaturkan dupa, sembahyang dari jauh. Bersyukur Taigong tidak menolak, seperti cucu sendiri. Mendapat kasih yang besar. Hari ini di depan arwah, sekadar ungkapan hati, semoga Taigong tenang. Semoga tenang di sana. Taigong, Yuan, semasa hidupmu kau suka sekali pangsit buatanku, hari ini. Aku bawa untukmu. Aduh, Bertele, tidak ada habisnya. Zhao Jingxuan, apa yang kau lakukan? Apa? Kemarin sudah kukatakan jelas. Hari ini ubah duka jadi suka, kau pikir aku bercanda? Berani kau. Chen Yu, sudah cukup keributanmu. Zian, jelas dia yang semena-mena. Aku hanya melihatmu yang membuat masalah, jika masih terus. Silakan pergi. Baik. Aku pergi saja. Berhenti. Sebelum pergi, tanda tangani surat perceraian ini dulu. Aku tahu kamu tidak puas dengan aku, kamu tidak terima. Tapi apa yang ingin aku katakan, sudah aku jelaskan dengan jelas. Apa yang terjadi? Pemakaman kakek, perceraian ini maksudnya apa? disebut perceraian, sebenarnya adalah menikah lagi. Tidak lihat Tuan Zhao memakai baju penggantin, dia datang untuk menjemput Nona Song. Pemakaman kakek, ubah duka menjadi suka. Tidak sesuai dengan perasaan, etiket, hukum, dan aturan, ini sangat tidak hormat. Apa yang tidak hormat? Langit tinggi Raja Jauh, Kabupaten Yunwu adalah kerajaan Zhao. Apa yang kamu bicarakan? Keras-keras biar aku juga dengar. Tidak, kami hanya bicara sembarangan. Kami akan menempar milik kami. Karena semua sudah tahu, aku juga tidak akan menyembunyikan lagi. Hari ini, aku Zhao Jingxuan akan mengubah duka menjadi suka. Siapa yang tidak setuju? Tuan Zhao, aku setuju dengan pernikahanmu dan Zian. Tapi hari ini pemakaman kakek, bisakah hal ini?
Aku justru ingin melakukannya hari ini tidak sesuai dengan etiket dan hukum. Kakak saya. Tuan Zhao. Ini bukan masalah uang, pemakaman kakek diubah menjadi suka. Bagaimana orang lain melihat keluarga Song kami? Kakak Tayak. Kalau tidak cukup, aku akan terus menambah. Sampai memenuhi seluruh rumah Song. Cukup. Kakak ipar, cukup. Aduh. Paman dan Bibi, ayahku sangat menghargai pernikahan ini. Jika kalian tidak setuju, mengubah duka menjadi suka. Kalau ayahku tidak senang, Restoran keluarga Song kalian akan ditutup. Ubah, sekarang juga diubah. Kalau begitu, mari kita pindahkan kakek. orang kecil, berhenti. Kenapa? Kamu tidak setuju? Chen Yu, kamu hebat. Lepaskan dia. Aku bilang, kakek tidak akan dimakamkan hari ini. Pernikahan ini tidak akan terjadi. Chen Yu, kamu ingkar janji. Aku katakan sekali lagi, makamkan dulu, baru bercerai. Mengubah duka menjadi suka, jangan harap. Kamu. Zian tidak perlu pedulikan dia. Meskipun dia tidak setuju. Pernikahan ini hari ini pasti akan aku lakukan. Kill Yagasong. Aku bilang, pernikahan ini tidak akan terjadi. Kakek, kamu sangat berjasa padaku hari ini. Aku pasti akan memastikan kamu dimakamkan dengan tenang. Apa yang kamu tangguh? Tangkap dia. Siapa yang berani? Menurut hukum Dakian, mereka yang menghentikan pemakaman akan dihukum 80 bulan dan kerja paksa selama setahun. Mereka yang menikah selama masa gabung akan dihukum 1 bulan dan kerja paksa selama 3 tahun. Semua yang hadir akan dihukum bersama. Hari ini, tidak ada yang bisa melarikan diri. Kami hadir untuk pemakaman, bukan pernikahan. Apa kesalahan kami? Benar, kami tidak setuju mengubah duka menjadi suka. Jika ada kesalahan, itu adalah kesalahan Tuan Zhao dan keluarga Song. Menarik, Chen Yu. Kamu sepertinya lupa siapa aku. Tentu saja aku tahu siapa kamu. Menurut hukum pidana Dakian, mereka yang memaksa rakyat akan dihukum 100 bulan dan kerja paksa selama 10 tahun. Keluarga dan pejabat yang campur tangan politik akan dihukum karena kelalaian dan kehilangan jabatan. Denda 10 tahun gaji, turun 3 tingkat. Kamu. Chen Yu, sudah cukup kamu membuat ributan? Tanyakan pada seorang warga. Di mana Raja Baru sekarang? Baik, Tuan, saya tahu di mana Chen Yu. Ikuti saya. Baik. Meiji. Chen Yu, sudah cukup kamu membuat ributan? Zian, menghentikan pemakaman, mempermalukan keluarga. Buka matamu dan lihat, di dalam berbaring kakekmu sendiri. Lalu apa? Apa urusanmu? Zian, demi kekuasaan, kamu bahkan tidak mengakui keluarga sendiri. Apa hakmu menuduhku? Kamu sendiri tidak punya prestasi. Tidak bisa memberi apa yang kuinginkan. Mengapa menghalangiku mengejar yang lebih baik? Aku bilang aku adalah pangeran, asalkan identitasku kembali. Aku pasti akan memberimu kemewahan seumur hidup. Chen Yu, kamu membuatku tertawa. Sudah waktunya, masih bermimpi menjadi pangeran? Menurutku, orang ini memang sakit jiwa. Kakek dulu terlalu bodoh. Baru membawa pulang pembohong ini ke rumah. Keluarga Song sangat memalukan, kehilangan segalanya. Prestise juga tidak terjaga. Chen Yu, kamu setiap hari membual secara pribadi sudah cukup. Hari ini begitu banyak teman dan keluarga hadir. Wajah keluarga Song sudah kamu permalukan. Mengapa tidak percaya padaku? Cukup, mulai hari ini kita putus. Jika kamu masih seorang pria, tanda tangani surat perceraian ini. Aku bilang, aku setuju bercerai, satu syarat, pemakaman dulu. Lalu bercerai. Chen Yu, aku akhirnya mengerti. Kamu tidak rela, kamu cemburu. Tuan Zhao lebih berbakat darimu, kamu malah karena aku menikah lagi. Kamu sengaja membuat keributan di sini. Aku tidak mengganggu, apalagi iri. Sudah 5 tahun, apalagi yang bisa kau lakukan selain mencuci dan memasak? Aku menginginkan suami yang berkuasa dan berpengaruh. Bukan pria yang tidak punya prestasi. Apakah kekuasaan benar-benar begitu penting bagimu? Di tengah malam yang sunyi, aku juga pernah memikirkan hal ini.
Aku membayangkan hidup sederhana bersamamu. Tapi ketika aku mengenakan pakaian kasar, berdiri di tangga marmer Zhao Fu, bahkan ujung bajuku terasa hina. Ketika aku melihat putri orang lain, memakai pakaian berhias emas, turun dari tandu 8 pengangkut, bahkan debu di tanah pun berkilauan. Aku bertanya padamu, apakah kekuasaan dan pengaruh tidak penting? Aku tidak pernah bilang tidak akan berpisah denganmu. Kau menginginkan kekuasaan, kebebasan, masa depan yang lebih baik. Aku bisa melepaskanmu. Lihatlah, Tai Gong belum lama meninggal. Zhao Jingxuan mengubah duka menjadi sukacita. Menurutmu, apakah Tai Gong bisa tenang di alam baka? Kakak, kau hanya menantu keluarga Song. Apa hakmu ikut campur urusan keluarga Song? Orang tak berguna, kalau kau punya kemampuan. Apakah putriku akan menikah lagi? Benar. Paman dan Bibi tidak perlu marah karena seorang pria. Kalau dia tayak setuju untuk berpisah, maka biarkan Zian menjadi janda. Mana dia? Jangan sentuh anakku. Ibu, kau baik-baik saja? Ibu. Tulang tua sudah bosan hidup. Tuan Zhao. Aku mohon, lepaskan anakku. Kalau kau ingin membunuh, bunuh saja aku. Wanita, kalau kau sudah bosan hidup dan ingin mati, aku akan mengabulkannya. Orang-orang. Tidak. Bawa dia. Tidak, Ibu. Lepaskan aku. Pancung anjing kantor pemerintahan sudah dibawa, ini serius. Jauh-jauh, hati-hati terkena darah. Semua orang melihat, wanita ini menabrak petugas. Menghalangi tugas, aku akan menghukumnya di tempat. Zhao Jingxuan, lepaskan ibuku. Kalau tidak, aku akan memotongmu berkeping-keping. Marah tidak berguna, bukannya tulangmu keras? Aku ingin lihat, apakah tulangmu lebih keras? Atau leher ibumu lebih keras? Zhao Jingxuan, lepaskan ibuku. Aku hitung sampai 3, berlutut dan tanda tangani surat cerai itu. Kalau tidak, aku akan membuat ibumu mati tanpa kuburan. Aku adalah putra mahkota kerajaan, keluarga kerajaan hanya bersujud kepada kaisar. Dan orang tua, selain itu, di dunia ini. Tidak ada yang bisa membuatku menyerah. Raja tidak boleh dihina. Anakku, kau adalah putra mahkota kerajaan. Darah kerajaan mengalir di tubuhmu. Jangan pernah menodai martabat kerajaan. Ibu. Wanita, sudah diambang kematian, masih berhayal. Kesabaranku terbatas. 2. Tidak. Laki-laki sejati berdiri tegak, keturunan kerajaan tidak akan menunduk. Anakku, kematian ibu tidak berarti. Tegakkan punggungmu untuk ibu. Kau sangat ingin mati, aku akan mengabulkannya. Tidak. 3. Berhenti. Putra mahkota kerajaan yang luar biasa, Shen Yu. Kau adalah seorang pria sejati. Chen Yu, sekarang kau mengerti? Inilah kekuasaan. Chen Yu, gelang giok yang kau berikan padaku. Seperti harga dirimu yang malang, mudah pecah. Chen Yu, pria sejati tetaplah pria sejati. Aku sudah berlutut, lepaskan ibuku. Lepaskan dia, tidak mungkin. Tidak. Maklumat kerajaan datang. Di mana orangnya? Maaf Tuan, aku lupa hari ini adalah pemakaman kakek Song. Chen Yu seharusnya ada di lokasi pemakaman. Di mana ruang duka? Di halaman rumah keluarga Song. Oh ya, penasehat, kenapa kalian datang? Bersihkan tempat ini. Orang yang tidak berkepentingan segera pergi. Cepat pergi. Aduh,
Aku belum puas bermain. Aduh tuan muda. Utusan Karajan tiba-tiba datang, mungkin ada kejadian besar. Untuk menghindari masalah, pernikahanmu dengan Nona Song ditunda dulu. Utusan Karajan datang, APA Hall yang itu sudah diumumkan. Tidak jadi, sangat memalukan. Xuan, biasanya kau bisa berbuat semaumu. Ayah tidak pernah bertanya, tapi hari ini tidak boleh. Kaisar sendiri membuka jalan, 3 pasukan menyembah kota. Ini jarang terjadi, sepertinya Kabupaten Yunu kita akan berubah. Jing Xuan, jangan buat ayahmu marah, kita bisa menikah lain hari. Semua ini karena ibu dan anak sial ini merusak rencanaku. Aku akan membunuh mereka. Hal kecil ini biar petugas yang urus, tidak. Aku akan melakukannya sendiri. Berhenti. Kantor Zhong Renfu sedang bekerja. Orang-orang yang tidak berkepentingan minggir. Ah, Tuan, mengapa Anda tidak memberitahu sebelumnya saat datang ke Kabupaten Yunwu? Saya bisa menyambut Anda secara pribadi. Di mana orangnya? Siapa yang Anda carry? Jangan berpura-pura bodoh. Di mana Chen Yu? Mengapa Zhong Renfu mengerahkan banyak orang untuk mencari Chen Yu? Siapa sebenarnya Chen Yu ini? Tidak peduli. Lebih baik saya menepuk dulu. Tuan, Chen Yu tidak ada di sini. Omong kosong. Pemakaman Taigong, Chen Yu datang untuk memberikan penghormatan. Bagaimana mungkin dia tidak ada? Bukan Tuan, saya. Sang Quan Ren, Tuan Sang, Chen Yu ini. Dia adalah pengkhianat. Dia sama sekali tidak datang ke pemakaman Taigong. Jika tidak percaya, tanyakan pada Tuan Song. Chen Yu benar-benar tidak datang. Anda yakin? Menyembunyikan informasi bisa dihukum mati. Jawab Tuan, saya adalah istri Chen Yu. Chen Yu hari ini benar-benar tidak datang untuk memberikan penghormatan. Bolehkah saya bertanya, Tuan San, apa urusan Anda dengan Chen Yu? Apakah Tuan Zong's Hanking harus melaporkan kepada Anda? Tidak berani. Saya yang melebihi batas. Ini adalah gelang giok Chen Yu. Anda masih bilang dia tidak pernah datang. Bagaimana dia tahu itu gelang giok Chen Yu? Jawab Tuan, gelang giok ini adalah hadiah cinta dari Chen Yu kepada saya, selalu saya bawa. Tidak bisa membuktikan Chen Yu pernah datang. Jika itu hadiah cinta, mengapa dipecahkan? Tuan. Di pemakaman Taigong, Nona Song sibuk ke sana kemari. Tidak sengaja menabrak sudut tembok dan pecah. Ya. Apakah Anda ditanya? Jawab Tuan, saya sibuk mengatur pemakaman Taigong. Jadi tidak sengaja memecahkannya. Pemakaman Taigong, mengapa Anda mengenakan pakaian pengantin? Sejujurnya, Tuan, saya akan menikah lagi dengan Tuan Zhao. Jadi mengenakan pakaian pengantin. Apakah Zhong Renfu akan mengurus hal seperti ini? Juga? Pemakaman Taigong mengubah duka menjadi suka, menurut hukum Dakian. Bisa dipenjara. Tangkap mereka. Jangan tangkap putri saya. Chen Yu memang pernah datang. Tapi sekarang dia sudah pergi. Wanita ini benar-benar bisa merusak. Pergi. Sudah berapa lama? Tuan, saat saya tiba di sini, benar-benar tidak melihat Chen Yu. Jadi saya tidak tahu tentang ini. Carrie. Ya. Jangan sampai mereka menemukan Chen Yu. Kalau tidak, kita semua akan hancur. Apa hubungannya dia dengan Chen Yu? Kenapa mencari Chen Yu? Apa hubungannya? Kalau dia menemukan Chen Yu, kita semua akan mati. Yang menyiksa ibu dan anak Chen Yu adalah Tuan Zhao. Tidak ada hubungannya dengan keluarga Song. Tidak ada. Kepala keluarga Song, sekarang kita berada di perahu yang sama. Kalau mereka menemukan Chen Yu, kita semua akan mati. Dia mau ngapain? Apakah dia masih punya perasaan terhadap Chen Yu? Mau membocorkan rahasia? Brengsek, cepat halangi. Carrie. Ya. Zian, apakah kamu mau membocorkan rahasia? Bicara. Apakah kamu masih punya perasaan padanya? Apa yang kamu lakukan? Nona Song sedang mandi, kalian tidak boleh masuk. Carrie. Ya. Tidak ada. Apa yang kamu mau lakukan?
Buta mata tidak mengenal naga sejati. Kamu, apa maksudmu? Kamu akan mengerti. Bagaimana? Apakah mereka sudah pergi? Saya mengikuti dari belakang. Melihat langsung kereta Sanfu keluar kota, langsung menuju ke Tong County. Tong County, ya, Sanfu mendengar orang bilang. Ibu kandung Chen Yu, Nyonya Liu, berasal dari Tong County. Salah mengira membawa Chen Yu pulang kampung. Jadi pergi ke Tong County, baiklah, mundur saja ya. Tuan, apakah kita benar-benar akan pergi ke Tong County? Tong County adalah kampung halaman Raja Baru, tentu saja harus pergi. Tuan, kamu tidak sadar. Raja Baru pasti disembunyikan oleh mereka. Kenapa tidak biarkan saya menangkap mereka? Interogasi dengan keras. Tidak Bull, Keselamatin Raja Baru, lebih penting dari Gunung Pai, terlalu memaksa. Mereka akan membunuh. Lalu bagaimana? Besok adalah batas waktu terakhir untuk pesta penobatan. Kalau tidak menemukan Tuan Chen, siapa yang akan naik tahta? Jangan buru-buru, biarkan ular keluar dulu. Ibu kamu baik-baik saja. Chen Yu, siapakah Sanfu, kepala keluarga kerajaan bagimu? Kenapa mencari kamu? Kepala keluarga kerajaan bertanggung jawab atas urusan kerajaan, dia mencari saya. Tentu saja karena saya adalah putra mahkota kerajaan. Sudah diambang kematian, masih bermimpi jadi putra mahkota. Zhao Jinchuan, kamu menyalahgunakan kekuasaan. Membuat onar di desa, tunggu saya keluar, saya pasti akan melapor ke pemerintah daerah. Menyalahgunakan kekuasaan. Hari ini aku akan membuatmu melihat. Apa itu penyalahgunaan kekuasaan yang sebenarnya? Ayo, orang-orang. Apa yang kalian lakukan? Zian, bawa surat perceraian, nanti ketemu. Aku tidak berbohong, DJ yang berikan padamu. Ada tanda dari saksian. Ini adalah gelang jade milik Chen Yu. Kalian masih bilang dia tidak pernah datang? Buta mata, tidak mengenal naga sejati. Nona, ada apa? Bawa gelang jade yang pecah ini ke toko perhiasan untuk diperiksa. Periksa apa? Periksa asal-usulnya. Baik. Bukankah Chen Yu seorang guru? Dia melanggar hukum apa? Kau bilang tengah ketika Ta Igong meninggal. Tuan Shao ingin mengubah pemakaman menjadi pernikahan. Chen Yu tidak setuju. Itu sebabnya dia diarak keliling untuk dipermalukan. Ini melanggar hukum apa? Masih belum mengerti? Di Kabupaten Yunwu, jika Tuan Shao bilang kau melanggar hukum, maka kau sudah melanggar hukum. Semuanya, dengarkan baik-baik. Chen Yu membawa wanita gila, Naomi Liu. Mengacaukan pemakaman Ta Igong, menghalangi urusan kantor kabupaten. Menghina petugas, dan mencoba membunuhku. Menurut hukum Dakian, dengan persetujuan Bupati Shao. Keduanya dihukum mati, dibawa ke gerbang Wu, dan dipenggal untuk dipermalukan. Tuan Shao, Chen Yu biasanya orang yang jujur dan baik. Apakah ada kesalahpahaman di sini? Ya. Hukumannya tidak seharusnya sampai mati. Ya, saya paman. Siapapun yang berani membela Chen Yu akan dihukum dengan pukulan tongkat. Ayo, ampun. Zhao Jinchuan, hukuman mati membutuhkan persetujuan langsung dari kaisar. Kau membunuh dengan sembarangan. Kau tidak punya hukum. Marah tanpa daya tidak ada gunanya. Ingatlah, di kehidupan berikutnya, lahir di keluarga yang baik. Aku akan menghancurkanmu. Anakku, ibumu yang menyebabkannya. Aku akan menghancurkanmu. Tahanan Chen Yu, kenapa tidak berlutut di hadapanku? Zhao Dechang, kau membiarkan anakmu berbuat jahat. Tidak layak menjadi pejabat. Warga yang berani, kau mengabaikan hukum negara, masih berani memfitnahku? Ayo. Penggal. Baik. Tunggu. Seng, Chen Yu belum menandatangani surat perceraian. Tunggu sebentar sebelum membunuhnya. Tidak masalah, menandatangani atau tidak akan menunda. Pernikahanmu dengan Nona Song, kita potong dulu. Tapi, jangan bayarkan jamati dengan mudah. Kita harus memberi contoh pada rakyat yang bandel ini. Bagaimana caranya memberi contoh? Serahkan saja padaku.
Tanda tangani, lalu aku akan mengantarmu ke kematian. Zhao Jingxuan, kau tega membunuh orang. Tidak ada hukum, apa gunanya aku menandatangani surat nikah ini? Tentu saja aku tidak peduli, tapi jika kau bisa seperti anak kecil yang patuh, itu akan membuatku senang. Mimpi kau. Aku yakin kau akan patuh. Menurut hukum Dakian, kasus hukuman mati harus dilaporkan bertahap ke pemerintah daerah. Kemudian diserahkan ke 3 departemen hukum untuk diadili. Akhirnya, keputusan final ada di tangan Kaisar. Secara teori, aku belum bisa membunuh Chen Yu, jadi bagaimana kalau kita maafkan Tuan Chen dulu? Ya. Kabupaten Yunwu tidak punya banyak guru. Jika Tuan Chen dibunuh, siapa yang akan mengajar anak-anak? Benar. Mohon Tuan memberikan belas kasihan, selamatkan nyawa guru kami. Kalian datang untuk apa? Cepat pulang. Guru, jika kami tidak datang, kau akan mati. Chen Yu, aku benar-benar tidak menyangka kau begitu dicintai rakyat. Ada begitu banyak orang yang mau membelamu. Serang. Zhao Jingxuan, apa yang kau lakukan? Amat. Hari ini aku akan menunjukkan padamu. Hukuman bagi yang tidak patuh. Kalian semua berani membela Chen Yu? Tidak takut mati? Guru kami tidak bersalah, mengapa harus dibunuh? Mengapa? Karena ini adalah Kabupaten Yunwu, dan aku adalah putra bupati. Kabupaten Yunwu adalah milik rakyat, bukan milik keluarga Zhao. Kau menyalahgunakan kekuasaan. Tidak ada keadilan. Kaisar Zhao, aku adalah raja di Kabupaten Yunwu. Menyalahgunakan kekuasaan? Bawa mereka semua ke penjara. Baik. Ayo pergi. Apa yang kau lakukan? Jangan. Kalian semua, lihat baik-baik, siapapun yang berani membela Chen Yu akan bernasib seperti ini. Chen Yu, berapa banyak orang lagi yang akan kau rugikan? Untuk mempertahankan kebanggaanmu sebagai seorang intelektual, murid-muridmu ini dibawa ke penjara. Menderita tanpa alasan. Pikirkan baik-baik. Mereka masih anak-anak. Cukup. Saya tanda tangan. Sebagai manusia, harus patuh. Sudah ditandatangani. Tanda tangan. Jangan tanda tangan, Nona, jangan. Chen Yu adalah putra mahkota Karajan. Apa katamu? Nona, hasil pemeriksaan yang Anda minta di toko giok sudah keluar. Gelang giok ini bernama Harimau Putih. Ini adalah hadiah dari Kaisar untuk Pangeran Xian, hanya untuk Pangeran. Dan putra mahkota yang bisa memilikinya. Harimau Putih, ini adalah benda kerajaan, simbol keluarga kerajaan. Kenapa bisa ada di sini? Omong kosong, tidak masuk akal. Palsu, tidak mungkin Harimau Putih, Tuan Zhao. Saya sudah lama berkecimpung dalam bisnis giok, tidak pernah salah. Yang baru saja Anda pecahkan adalah Harimau Putih. Ya, sangat berharga, Tuan Zhao. Kenapa Anda memecahkannya? Sengaja memecahkan benda Karajan. Ini adalah kejahatan berat yang bisa menghukum 9 generasi. Sudah pecah dari awal, mana mungkin saya yang memecahkan. Bahkan jika giok ini asli, itu pasti dicuri oleh Chen Yu. Bukan dicuri, ini peninggalan Pangeran Xian untuk anak saya. Saya tahu, dulu Anda adalah pelayan di istana Pangeran Xian. Gelang giok ini Anda curi dari istana Pangeran Xian. Anda berbohong, anak saya adalah darah daging Pangeran Xian. Gelang giok ini adalah peninggalan Pangeran Xian untuknya. Masih saja membantah. Pencuri benda berat, hukumannya lebih berat, penggal kepalanya. Sebagai peringatan, kasus ini jelas, bersalah, saya putuskan. Hukuman mati secara. Tahan eksekusi. Meiju. Angkat tangan. Tuan ini. Pengganlah, Tuan Chen. Tuan, Chen Yu hanya menantu. Kenapa Anda begitu sopan padanya? Saya memarahi Chen Yu, kenapa saya yang dipukul? Tuan, anak saya lancang, maafkanlah. Zhao Dechang,
Anda tahu kesalahan Anda? Tuan, apa kesalahan saya? Anda menipu saya. Mengganggu urusan resmi, tidak takut kehilangan kepala? Tuan, kemarin saya benar-benar tidak melihat Chen Yu. Bagaimana bisa disebut menipu? Anda membiarkan anak Anda berbuat jahat, menindas orang. Di siang bolong membunuh orang, masih bilang tidak bersalah. Saya. Tahukah kamu siapa dia? Dia adalah tidak mungkin. Tuan. Kabupaten Yunwu, daerah terpencil, penuh dengan orang-orang jahat, keselamatan Raja Baru. Lebih penting dari Gunung Tai, perjalananmu ini harus sangat berhati-hati. Sebelum naik tahta, jangan sampai terlihat. Identitas Chen Yu. Hamba. Mengerti. Tuan, apakah kalian salah? Chen Yu aneh-aneh. Menantu keluarga Song, tidak ada identitas lain. Menyampaikan titah lebih penting, jangan sampai salah urusan besar. Zhao Dechang, Bupati Yunwu, terima titah. Sujud. NK, Sipat sujud. Ibu, kondisi tubuhmu tidak baik, tidak perlu sujud. Shin Yu, kamu ini siapa? Melihat tidak sujud. Ini dosa yang bisa menghukum 9 generasi, Nyonya Liu, sedang terluka. Bisa berdiri terima titah, kenapa saya tidak terima? Dengan titah dari langit, Permaisuri mengumumkan, Kaisar Dakian telah mangkat. Seluruh dunia berduka, sekarang menerima tanggung jawab besar dari leluhur, memerintahkan. Besok jam Cheng di Kabupaten Yunwu mengadakan pesta kekaisaran, demikian titahnya. Hamba, terima titah. Kaisar sebelumnya mangkat, Raja baru naik tahta, Permaisuri mengizinkan amnesti besar-besaran. Saya akan membawa Chen Yu, Bupati Zhao, ada keberatan. Hamba tidak berani, silakan Tuan bertindak. Sudah, ucapkan terima kasih atas titahnya. Hamba, terima kasih atas kebaikan Permaisuri. Kaisar sebelumnya mangkat, seluruh negeri berduka, di saat genting ini. Kamu masih mau menikah lagi dengan anak Bupati? Tuan, Kaisar sebelumnya mangkat, kami tidak tahu. Yang tidak bersalah. Sudah izin untuk berdiri. Tuan, Dewa, pernikahan anak saya dengan Nona Song akan ditunda tanpa batas waktu, mohon maaf Tuan, berdiri dan bicara. Dakian sangat menghormati adat, suami adalah pemimpin istri, suami tidak setuju. Kamu tidak bisa menikah lagi. Saya dan Chen Yu tidak ada perasaan, hanya ingin berpisah, mohon Tuan mengabulkan. Kamu sudah yakin? Saya sudah buat tekad, jika tidak bisa berpisah, saya hanya minta mati. Kalau begitu, besok malam di pesta kekaisaran, saya akan memimpin sendiri upacara perpisahan kalian. Saya, terima kasih Tuan. Tuan Chen, kamu, masih ada yang mau dikatakan? Zhao Dechang dan anaknya membunuh orang seenaknya. Mengabaikan hukum, mohon Tuan membela rakyat Kabupaten Yunwu. Bunuh pejabat ini. Chen Yu, kamu baru saja diampuni. Kamu masih perang ini dan Kurang ajar. Apakah kamu berhak menyela pembicaraan orang dewasa? Setelah pesta Junlin besok malam, semuanya akan diputuskan. Zuo, antar Tuan Chen dan Nyonya Liu pulang. Saya mengantar Tuan pergi. Chen Yu ini benar-benar beruntung. Ini bisa disebut penyelamatan khusus. Chen Yu yang kecil itu tidak masalah. Hanya saja makna dari dekret kerajaan ini. Apa maksudnya? Junlin, seperti namanya, berarti sang penguasa datang ke dunia. Besok malam, Pangeran Mahkota akan naik tahta di Kabupaten Yunwu. Tidak benar, seharusnya Pangeran Mahkota kembali ke istana untuk naik tahta. Mengapa memilih Kabupaten Yunwu? Tuan tidak tahu, Pangeran Mahkota. Selama ini menjaga perbatasan, sekarang Kaisar sebelumnya mangkat, Pangeran Mahkota. Pasti akan kembali ke istana, Kabupaten Yunwu adalah jalur yang harus dilalui. Khawatir akan ada masalah, Pangeran Mahkota pasti akan naik tahta di Kabupaten Yunwu. Ya, itu masuk akal. Jika Pangeran Mahkota akan naik tahta di Kabupaten Yunwu, maka kita akan segera menjadi kaya. Kejutan dari langit, kita hanya perlu mempersiapkan dengan baik. Pesta Junlin ini, setelah Pangeran Mahkota menjadi Kaisar, keluarga Zhao pasti akan naik daun. Zian, dengar, setelah besok, kita akan menjadi orang Kaisar, saat itu kita akan memiliki kekuasaan besar. Satu orang di bawah, ribuan orang di atas.
Terima kasih atas pertolongan Tuan, saya akan bersujud. Wah, Nyonya Lu, ini tidak boleh hamba. Tidak layak menerimanya. Tuan, mengapa Anda melakukan ini? Ibu. Bangun dulu. Tuan, Anda juga bangun. Ibu. Juga tidak layak menerimanya. NAK, APA sebenarnya yang terjadi? Jika saya tidak salah menebak, dia mungkin datang untuk meminta saya menjadi kaisar. APA? Nak, jangan sembarangan bicara yang melanggar aturan. Kaisar sebelumnya mangkat, Pangeran Mahkota meninggal. Hamba mendapat perintah dari Ibu Suri untuk meminta Tuan Chen naik tahta. Saya hanya ingin kekuasaan tertinggi. Kamu hanya seorang sarjana miskin yang tidak berguna. Seorang menantu yang tidak punya harga diri dibandingkan dengan Tuan Zhao. Kamu tidak ada apa-apanya, saya menginginkan seorang suami yang berkuasa dan berpengaruh, bukan seorang orang yang tidak berguna. Chen Yu. Sekarang kamu mengerti? Ini adalah kekuasaan. Chen Yu, gelang giok yang kamu berikan padaku. Seperti harga dirimu yang menyedihkan, mudah hancur. Ditugaskan oleh surga. Hidup panjang dan makmur. Panjang umur sang kaisar, panjang umur, panjang umur. Xian, jika kamu tahu bahwa orang yang memerintah dunia adalah aku, apakah kamu akan menyesal? Setelah hari ini, kamu mungkin akan naik 3 tingkat, Tuan. Masih terlalu sederhana, Pangeran Mahkota, naik tahta di Kabupaten Yunwu. Kabupaten Yunwu adalah tempat asal naga, Tuan Zhao, bisa langsung ke pusat kekuasaan kaisar, 1 orang di bawah, 10.000 orang di atas. Ini semua untuk melayani kaisar baru, rendah hati. Saya masih tidak mengerti, kaisar sebelumnya meninggal, Pangeran Mahkota naik tahta. Harus kembali ke ibu kota, mengapa dia datang ke Kabupaten Yunwu kita? Paman Song, kamu tidak mengerti, keluarga besar kian ikut campur dalam politik. Garis keturunan Perdana Menteri. Sekarang kaisar sebelumnya meninggal, orang-orang ini pasti akan merencanakan pemberontakan. Pangeran Mahkota, semakin cepat naik tahta, semakin bisa menenangkan hati rakyat. Begitu rupanya, Tuan muda, di usia muda sudah memiliki pandangan seperti ini. Benar-benar generasi muda yang mengagumkan, kakak ipar, kamu sangat hebat. Untung kakakmu bercerai dengan Chen Yu ini. Jika dia benar-benar menikah dengan orang ini, mungkin hidupnya tidak akan pernah bangkit lagi. Tentu saja, Chen Yu dibandingkan dengan Tuan Zhao, itu benar-benar seperti setetes air di samudera. Oh iya, Tuan Zhao, jika suatu hari nanti kamu sukses, jangan lupa untuk membantu keluarga Song kami. Tentu saja, kita adalah keluarga. Bagus sekali, keluarga Zhao sukses, keluarga Song kita juga ikut makmur. Ada pepatah mengatakan, 1 orang sukses, semua ikut naik. Kata-katanya kasar tapi maknanya benar. Tidak ada yang bisa sukses, keluarga Song, keluarga Song, keluarga Song juga tidak bisa naik. Cik. Shen Yu, Song. Kamu seorang narapidana yang baru saja diampuni. Song, siapa yang mengizinkan masuk? Minggir. Chen Yu, ini adalah pesta penobatan. Tempat Pangeran Mahkota naik tahta, apa yang kamu lakukan dengan membawa tablet peringatan? Hari ini bahkan jika Raja Surga naik tahta, harus memperingati yang mulia terlebih dahulu. Ambil. Kurang ajar, kamu yang melawan atasan, tangkap dia. Jangan bergerak, siapa yang bergerak, siapa yang mati. Ayo, sekelompok orang yang tidak berguna, untuk apa aku mempekerjakan kalian? Kakak, Chen Yu hari ini terlihat berbeda dari biasanya. Chen Yu, kamu tahu hari ini hari apa? Kamu membuat keributan seperti ini, apakah ingin menyeret keluarga Song ke dalam kematian? Aku datang ke pesta Junlin sekaligus berziarah untuk Tai Gong. Ada masalah apa? Chen Yu, lu siapa? Pesta Julin ini. Lu yang bisa hadir? Aku adalah raja yang tak terjangkau olehmu, sosok yang harus lu sembah seumur hidup. Cukup Chen Yu, posisi Adipati tahu lu tidak rela. Tapi semakin lu begini, semakin aku kecewa. Songjian, posisi Adipati Songjian, posisi Adipati.
Lu berani bilang kecewa? Yang paling kecewa itu Tai Gong. Dari kecil dia sayang dan cintai lu, balasannya apa? Balasannya lu tahan jenazah tidak dikubur, perlakukan mayat dengan hina. Lu... Chen Yu, berani-beraninya lu pukul aku. Ubah pernikahan disebut tidak setia. Masa berkabung tidak dikubur disebut tidak berbakti. Yang tidak setia dan tidak berbakti, pantas dipukul. Berdasar apa? Dulu di depanku lu selalu merendahkan diri. Berdasar apa lu berani pukul aku? Song Zian, ku beritahu lu. Memukulmu juga adalah anugerah terbesar untukmu. Shen Yu, berani beraninya lu pukul wanitaku. Cuma pukul dia, lupa pukul lu. Lu carry mati. Sujud. Berdasar apa? Tai Gong dikubur, lu ganti duka jadi suka. Hina altar Tai Gong. Lu harus sujud minta maaf. Aku tidak sujud, hanya karena tua bangka ini. Dia pantas? Lu tidak sujud, maka aku bantu lu. Chen Yu, berani melawan atasan. Lu, lepaskan anakku cepat. Tuan Zhao, nanti baru giliran lu, jangan buru-buru. Orang yang punya bapak tidak punya ibu, sejak masuk keluarga Song. Aku sudah tidak suka, sekarang akhirnya tunjukkan sifat barbarnya. Chen Yu, lu berani, pesta Junlin Pangeran Mahkota. Lu rusak altar Tai Gong, pukul anak bupati, tunggu Pangeran Mahkota datang. Aku lihat bagaimana lu mari. Pangeran Mahkota tidak akan datang, yang naik tahta hari ini hanya satu. Song Yin, Min Tai Gong itu adalah aku. Hila, Chen Yu je hila. Itu kursi naga. Untuk Pangeran Mahkota naik tahta, lu duduk sembarangan, hukum pancung keluarga. Chen Yu lu bersalah tak termaafkan. Biarkan dia duduk. Dia cari mati sendiri, dewa pun datang. Tidak bisa selamatkan dia. Chen Yu, lu benar-benar tak terselamatkan. Aku tahu, bocah ini dia memang ingin tarik keluarga Song ikut mati, semua lihat ya. Chen Yu sendiri yang otaknya bermasalah. Dia sendiri yang duduk di kursi naga, tidak ada hubungannya dengan keluarga Song. Terhadap Chen Yu dan ibunya. Sudah lama kami usir dari keluarga Song, dia tidak ada hubungannya dengan kami. Tidak ada hubungan sama sekali. Aduh, tidak benar, belum bercerai, benar. Surat cerai belum ditandatangani, dia masih menantu keluarga Song. Begitu Pangeran Mahkota datang, kita semua akan kehilangan kepala. Ayo cepat tandatangani, sebelum Pangeran Mahkota datang, segera putuskan hubungan dengan orang ini. Putuskan hubungan. Chen Yu, jika kamu masih seorang pria, lakukan sendiri tanggung jawabmu, jangan libatkan keluarga Song. Saya rasa sulit, anak ini datang, mengacaukan pesta kerajaan ini. Tujuannya adalah untuk menyeret keluarga Song ikut mati. Surat cerai ini, saya rasa, dia tidak akan menandatangganinya. Saya bilang, saya setuju bercerai. Chen Yu, kita pernah menjadi suami istri, apapun permintaanmu. Silakan ajukan. Ini mau apa? Kita pernah menjadi suami istri, jika tidak bisa berakhir baik, hanya ada perpisahan. Dia mau minum arak perpisahan dengan kakak saya, setelah minum arak perpisahan. Tidak ada jalan kembali. Kembali apa? Cepat minum, lebih baik segera putus. Segera putus bersih. Perjanjian pernikahan kita, semua karena kakek. Hari ini di depan altar kakek, bersumpah untuk berpisah selamanya. Tidak akan pernah menjadi suami istri lagi. Asal kamu bersumpah dengan darah, minum arak perpisahan ini. Saya setuju bercerai. Baik. Zian, saya kasih kesempatan terakhir, pastikan bercerai. Tidak akan menyesal. Chen Yu, sejak hari kamu menikah masuk keluarga Song, Sembahyang ke langit dan bumi. saya sudah menantikan hari ini. Sembahyang ke orang tua. Bercerai denganmu. Suami istri saling sembahyang. Adalah pilihan paling bijaksana dalam hidup saya. Song Zian. Baik. Seperti yang kamu inginkan. Mulai hari ini, Antar ke kamar pengantin. putus bersih. Pangeran Mahkota tiba. Chen Yu, kamu selesai. Waktu baik tiba.
Raja baru naik tahta. Yang mulia, silakan ganti pakaian. Hidup yang mulia, hidup. Bangun. Terima kasih yang mulia. Perlutut. Dengan resti dari langit, Kaisar memerintahkan, aku, keturunan Kaisar Gaozu. Keponakan Kaisar sebelumnya, kini Kaisar sebelumnya telah mangkat, putra mahkota gugur demi negara. Negara dalam bahaya, kerajaan runtuh, memikirkan, takdir tidak bisa ditolak. Rakyat tidak bisa tanpa pemimpin. Aku menerima mandat langit, tunduk pada keinginan rakyat. Di Yunwu, aku mengumumkan kepada langit dan bumi, memuja leluhur, naik tahta. Semua pejabat yang mati demi negara, akan dinajarahi jiler bangsawan. Semua jenderal yang meninggalkan kota dan takut berperang, akan dipenggal bersama 3 generasi keluarganya. Aku akan menghadapi ancaman di depan kuda, membunuh pengkhianat di bawah tangga, membersihkan dengan darah besi. Membuka kembali matahari dan bulan, dimanapun matahari dan bulan bersinar, sungai mengalir. Itu adalah wilayah Dakian. Siapapun yang memegang senjata, mengintai kekuasaan. Meski jauh, pasti akan dihukum. Ini diumumkan ke seluruh negeri, semua harus mematuhi, selesai. Bukan, Tuan San, apakah kalian salah? Hari ini adalah hari penobatan putra mahkota, di mana putra mahkota. Perbatasan jatuh, putra mahkota gugur demi negara, Ibu Suri mengirim pesan darurat. Menyambut putra Pangeran Xian, Chen Yu, naik tahta. Tidak, bagaimana mungkin? Chen Yu hanyalah menantu keluarga Song. Dia seorang rakyat biasa, bagaimana bisa menjadi kaisar? Chen Yu, dia bukan rakyat biasa, dia adalah putra Pangeran Xian. Dara Karajan Murni, Menyurat Tradisi de Qian, Muarisi Takta. Saudara menggantikan saudara, kaisar sebelumnya mangkat, putra mahkota gugur demi negara. Chen Yu, adalah satu-satunya Pueris Karajan. Jangan panggil aku istri, aku akan segera bercerai denganmu. Cukup. Aku tidak ingin mendengarnya lagi. Aku akan menikah lagi dengan Zhao Jingxuan. Dia adalah putra bupati, memiliki kekuasaan dan kekayaan. Kamu hanyalah seorang sarjana miskin yang tidak berguna. Seorang menantu tanpa harga diri. Kelembutan yang tidak membawa apa-apa, yang aku inginkan adalah suami yang memiliki kekuasaan dan kekayaan, bukan seorang yang hanya bisa mencuci dan memasak. Chen Yu, apakah kamu sudah selesai membuat keributan? Chen Yu, gelang giok yang kamu berikan padaku. Seperti harga dirimu yang menyedihkan, mudah pecah. Sebagai suami istri, jika tidak bisa berakhir dengan baik, hanya ada perpisahan. Memutuskan hubungan. Chen Yu, kamu adalah putra pangeran, kamu bisa mewarisi tahta. Mengapa kamu tidak memberitahuku? Jelas jika kamu katakan aku akan percaya. Mengapa kamu tidak mengatakannya? Jika aku katakan putra bupati bukanlah yang tertinggi, kamu percaya. Jika aku katakan aku adalah putra pangeran, bisa memberimu kemewahan seumur hidup. Kamu percaya? Tidak, kamu tidak percaya. Setiap kata yang aku ucapkan. Kamu tidak percaya. 5 tahun, lebih dari 1.800 hari. Ikatan pernikahan, keinginan bersama, tidak bisa mengalahkan putra bupati. Satu kata dalam tandu, membawa masuk. Sekarang, kamu mendapatkan yang kamu inginkan, kamu menikah lagi. Aku membiarkanmu. Chen Yu, aku salah. Kamu bisa memukulku, memarahiku, mulai dari sekarang. Aku tidak akan mengejar kekuasaan lagi. Aku hanya mencintaimu. Cinta yang datang terlambat lebih hina dari rumput kering. Song Xian, kita sudah selesai. Tidak, aku tidak mau berakhir, Chen Yu. Kamu mencintaiku selama 5 tahun, aku tahu. Di hatimu, kamu masih peduli padaku. Aku sudah mengatakan semua yang perlu kukatakan. Chen Yu, aku tidak mau kamu pergi. Yang mulia sudah menjelaskan dengan jelas, Nona Song, mohon jaga diri. Tidak, Chen Yu adalah suamiku, aku tidak perlu menjaga diri. Jika berani melangkah lagi, akan dihukum mati karena mengganggu yang mulia. Aku tidak percaya Chen Yu akan membunuhku. Pedang tak kenal ampun, Nona Song, berhentilah. Yang mulia, mohon ampun. Ingatlah kebaikan Tai Gong, maafkan Radzian. Mohon ampun yang mulia, jika bukan karena kebaikan Tai Gong. Aku sudah lama menghukum mati seluruh keluarga Song. Masih belum berterima kasih? Terima kasih atas kebaikan yang mulia, terima kasih atas kebaikan yang mulia. Aku tidak terima, aku tidak rela. Song Xian, kamu harus bersyukur aku tidak membunuhmu. Aku tidak bersyukur, orang yang berani seringkali berasal dari kalangan rendah. Orang yang tidak setia seringkali adalah orang terpelajar, Chen Yu.
Kamu adalah seorang pria yang tidak setia, yang meninggalkan istri pertamanya. Kurang ajar, bagaimana kamu berbicara dengan Yang Mulia? Biarkan dia berbicara. Chen Yu, meskipun kamu menjadi kaisar, apa gunanya? Kamu hanyalah seorang pria yang tidak setia, yang meninggalkan istri pertamanya. Apa yang kamu katakan tentang merawatku dengan detail? Hanya mencintaiku dengan sepenuh hati, semuanya palsu. Semuanya bohong. Song Zian, jika kamu terus mengganggu, jangan salahkan aku jika aku berubah menjadi kejam. Kamu selalu bicara tentang Tai Gong, dia hanyalah seorang tua yang bodoh. Apa yang kamu omongkan? Dialah yang menghancurkan hidupku. Kamu pikir aku tidak berani membunuhmu? Baiklah, bunuh aku sekarang. Di depan orang tua bodoh ini, bunuh aku. Tai Gong menyayangimu, tapi kamu menghinanya seperti ini. Kamu benar-benar tidak punya hati, tidak mengenal keluarga. Menyayangiku? Jika bukan karena dia 5 tahun lalu membawamu masuk, apakah akan seperti ini sekarang? Atau jika dia mati beberapa hari lagi, aku sudah menjadi ratu yang memerintah dunia. Dia seharusnya mati saat itu. Kamu bilang, apa dia bukan orang tua yang bodoh? Membalikan fakta dan berbicara sembarangan, tamparan ini untukmu. Tidak tahu terima kasih dan tidak mengenal keluarga. Mencari muka dan menjilat, tamparan ini untukmu. Cinta harta dan kekuasaan, berubah-ubah seperti angin. Tamparan ini untukmu, tak setia dan mudah terpengaruh. Cepat turun, pergi. Chen Yu, kamu memukulku lagi. Tamparan ketiga ini adalah hadiah terbesarku untukmu. Kenapa memukulku? Kakekku saja tidak pernah memukulku. Kamu pantas disebut kakek. Berlututlah. Walaupun kamu kaisar, aku tidak akan berlutut. Aku menyuruhmu berlutut. Tidak akan berlutut, walaupun kamu kaisar. Berlututlah dan mengaku salah. Ayah. Pergi. Berhenti, siapa yang bilang kalian boleh pergi? Keluarga Song, Tuan Zhao, Pangeran Zhao. Mau buru-buru kemana? Yang Mulia, hamba bersalah, mohon hukuman. Apa kesalahanmu? Ceritakan. Hamba lalai, anak hamba berbuat jahat, mengganggu desa. Mengganggu kehadiran Yang Mulia, mohon maaf. Kamu kepala daerah, apa kesalahan anakmu? Ceritakan, satu persatu. Jelaskan semuanya, jika ada yang disembunyikan. Aku akan menghukummu karena menipu kaisar. Hamba tidak berani. Anak hamba berbuat sewenang-wenang, tak bisa dimaafkan. Pantas mati. Apa yang kamu katakan? Hari ini aku naik tahta, menurut hukum Dakian. Harusnya ada pengampunan, aku tidak akan membunuhmu, katakan kesalahannya. Semuanya. Terima kasih, Yang Mulia, tidak membunuh hamba. Kakek baru meninggal, anak hamba memakai baju pesta, dari duka ke suka. Ini melanggar hukum, tidak hormat, melanggar aturan. Dan merusak pemakaman, menikah saat berkabung. Anak hamba juga memfitnah Yang Mulia. Melakukan kekerasan, menyalahgunakan kekuasaan. Ini pelanggaran besar, tidak hormat. Jelaskan dengan detail, tapi Dakian diatur oleh hukum. Anakmu melanggar hukum, kesalahannya jelas, jika aku tidak membunuhnya. Mungkin sulit untuk meyakinkan orang. Yang Mulia, kamu tidak bisa ingkar janji, sebagai raja. Tidak bisa tidak menepati janji, berubah pikiran. Ya, aku bilang tidak akan membunuhmu, tapi hukuman mati bisa dihindari. Hukuman hidup tidak bisa dihindari, kesalahanmu jika ditotal. Harus diasingkan 3.000 li, penjara 813 tahun. Ah. Tapi hari ini aku senang, akan kuhapus nolnya. Kamu akan diasingkan ke perbatasan, penjara 800 tahun. Yang Mulia, 800 tahun, San Wukong dikurung di bawah gunung 5 jari. Baru 500 tahun, kenapa aku harus dikurung 800 tahun? Buddha penuh belas kasih, menyelamatkan semua makhluk, tapi aku berbeda. Aku bertindak adil, tegas dan tidak memihak. Chen Yu, kamu sedang bermain-main denganku, jangan bilang 800 tahun. 80 tahun saja aku sudah mati. Sayangku, siapa yang memberimu keberanian untuk memanggil namaku langsung? Kamu mati tidak masalah, kamu tahu apa itu Yugo memindahkan gunung? Kalau kamu mati, aku akan menyuruh anakmu menggantikanmu, kalau anakmu mati. Aku akan menyuruh cucumu menggantikanmu, aku akan memberikan keturunan untuk keluarga Zhao. Aku akan membuat keturunanmu bekerja selama 800 tahun. Chen Yu, kamu tidak bisa memperlakukan aku seperti ini. Zhao Jinchuan, kemana perginya sikap sombongmu yang biasa itu? Bukankah kamu bilang gunung ini jauh dari kekuasaan kaisar? Kamu adalah raja kecil di sini. Lihat aku. Bukankah kamu suka menyalahgunakan hukuman, mengabaikan nyawa orang? Bagaimana?
Sekarang nyawamu ada di tangan orang lain. Apa yang kamu rasakan? Jawab aku, dulu kamu, sekarang aku duduk di hadapanmu. Lihat, seberapa mirip aku dengan dulu? Shen Yu, kamu sebagai Raja sebuah negara harus bersikap baik pada orang, tidak boleh membalas dendam dengan kekuasaan. Ketika aku tidak punya apa-apa, kamu menggunakan kekuasaan untuk menekanku. Membuatku tahu apa itu penyalahgunaan hukuman. Ketika aku berkuasa, kamu menyuruhku berbelas kasih. Bersikap baik pada orang, tidak boleh membalas dendam dengan kekuasaan, aku berbicara denganmu dengan alasan. Kamu bicara tentang kekuasaan, aku bicara tentang kekuasaan. Kamu menyuruhku bersikap baik pada orang, kamu dengarkan aku baik-baik. Aku beritahu kamu, membunuh dulu baru melapor adalah hak istimewa kaisar. Aku adalah kekuasaan kaisar, aku bisa berbelas kasih, bersikap baik pada orang. Juga bisa menentukan hidup mati, bertindak sewenang-wenang. Aku memberimu 800 tahun, itu sudah anugerah terbesar. Shen Yu. Tidak, Yang Mulia, aku tahu salahku, asalkan Anda mengampuniku. Aku tidak ingin sisa hidupku mati di penjara. Aku bisa mengampunimu, sekarang aku akan memberimu kesempatan. Asalkan Anda mengampuniku, aku akan menjadi anjing Anda. Anda suruh aku menggigit siapa, aku akan menggigitnya. Jangan memohon padaku. Mohon pada ayahmu, mohon pada ayahku, mohon pada ibuku, anak yang tidak diajar adalah kesalahan ayah. Kamu bisa seperti sekarang ini, semua karena ayahmu. Pergi dan mohon padanya. Jika dia mau, aku akan segera membebaskanmu. Ayah, kamu dengar? Asalkan kamu mengampuniku. Yang Mulia akan membebaskanku, Yang Mulia. Anda pasti punya syarat, kan? Tuan Zhao memang pandai membaca pikiranku. Kamu punya pilihan. Zhao Jingxuan dan 9 marga keluarga Zhao. Kamu pilih salah satu. Yang Mulia, hamba tidak mengerti maksud Yang Mulia. Sangat sederhana. Jika kau ingin melindungi Zhao Jingxuan, aku akan membunuh 9 generasi keluargamu. Sebaliknya, jika kau ingin melindungi 9 generasi keluargamu, aku akan menjarakan Zhao Jingxuan selama 800 tahun. Lengganji aku, pasti lengganji aku. Dasar Baniteng, kau sendiri yang melakukan kejahatan besar ini. Masih berani meminta aku melindungimu, Cao Dechang? Aku anakmu, jika kau tidak melindungiku, keluargamu akan punah. Jika anakmu hilang, aku bisa punya anak lagi. Tapi jika 9 generasi hilang, keluargaku benar-benar punah. Cao Dechang, apakah kau akan diam saja melihat anak kandungmu mati di penjara? Diam kau, masalah yang kau buat sendiri. Apa hubungannya dengan keluargaku? Bagaimana, Tuan Zhao? Apa pilihanmu? Yang Mulia, hari ini hamba akan memutuskan hubungan ayah anak. Dengan si penjahat ini, apa yang dia lakukan tidak ada hubungannya dengan keluargaku. Mohon Yang Mulia segera menangkap si penjahat ini. Masukin ke penjara, Zhao Dechang. Aku bisa seperti ini karena kau yang memanjakanku, karena kau tidak mau menyelamatkanku. Kau tidak mau aku hidup. Maka kau juga jangan hidup. Cepat lari, ada pembunuhan. Anak durhaka, lahir tapi tidak dibesarkan. Kau pantas mendapatkannya. Memanjakan anak seperti membunuh anak, Tuan Zhao, perhatikan di kehidupan selanjutnya. Shen Yu. Jangan pikir kau bisa memenjarakanku, aku akan membunuhmu dulu. Bersihkan semuanya. Posisi. Murni maka murni, kuat maka tegas. Langit bergerak kuat, dua prinsip mengikuti jalan abadi. Maka ada yang abadi. Tidak hidup sendiri, maka hidup yang panjang. Parasan tidak berani terlalu dalam, takut mimpi besar. Ramalan tidak berani dihitung habis. Takut jalan langit tidak tetap. Chen Yu, aku salah. Lihatlah atas nama Taigong, beri aku kesempatan lagi. Kakak, sudah selesai. Jika masih memaksa, keluarga Song akan hancur karena kau. Chen Yu, kenapa kau memperlakukanku seperti ini? Aku benci kau. Chen Yu mana? Di mana Chen Yu? Saya Pak Anda. Aku adalah putra Perdana Menteri, Shen Shuo. Chen Yu berpura-pura sebagai kerabat kerajaan. Bersekongkol dengan San Fu, pejabat kerajaan, untuk memberontak. Aku diperintahkan oleh Perdana Menteri untuk memberantas pemberontak. APA. Identitas Chen Yu sebagai kerabat kerajaan adalah palsu. Itu San Fu, Sandaren, apakah surat perintah ratu di tangannya juga palsu? Palsu. Kita Semua sudah tertipu. Katanya kaisar sebelumnya sudah mangkat, putra mahkota gugur. Giliran dia jadi kaisar, aku bilang mana mungkin. Aku tahu itu palsu, jaku menantu. Bagaimana mungkin langsung jadi kaisar?
Untungnya kita sudah tanda tangani surat cerai. Kalau tidak, menepuk keluarga Kerajaan, memberontak jadi kaisar. Ini urusan besar, bisa hancur 9 generasi. Darren, Chen Yu membunuh bupati kabupaten ini. Kejahatannya besar, mohon Darren segera menangkapnya. Dia di mana? Lapor Darren, dia baru saja meninggalkan kabupaten Yunwu. Menuju ibu kota, kejar dia. Saya. Hari ini jangan bocorkan ke orang lain, kalau tidak kepala bisa terpenggal. Mengerti, mengerti, mengerti. Benar ke Chen Yu itu penipu? Tapi menurutku surat itu tidak seperti palsu. Surat itu juga palsu, apa sih kaisar sebelumnya mangkat? Putra mahkota gugur, giliran dia jadi kaisar. Siapa yang percaya omongan itu? Pejalai aka Japan atau bukan, itu bukan urusan kita. Kita tidak perlu ikut campur. Tidak, ini urusanku. Chen Yu sudah menghinaku. Aku tidak akan biarnya. Kakak, dia sudah pergi, apa yang bisa kau lakukan? Aku akan ke ibu kota untuk melaporkannya ke kaisar. Sudahlah, jangan ribut, tidak worth it. Tidak, aku harus pergi. Ibu, sedang memikirkan apa? Anak ini pergi ke ibu kota. Kapan bisa kembali? Ibu, setelah kita kembali ke ibu kota kali ini, jika tidak ada urusan penting, kita tidak akan kembali lagi. Anak akan membelikan ibu rumah besar. Nanti ibu bisa hidup tenang di sana. Sebelum kita pergi, bisakah kita mengunjungi Bibi? Ibu, keluarga Bibi mungkin tidak menyukai kita. Bagaimana kalau kita tidak usah pergi saja? Apa yang kau katakan? Kakekmu sudah meninggal sejak lama. Waktu itu ibu masih kecil. Bibi yang membesarkanku, selain kamu. Bibi adalah satu-satunya keluarga ibu di dunia ini. Baiklah, aku akan memberitahu Sandaren dulu. Kita kembali ke kota. Yang mulia, kereta kuda sudah siap, bisa segera berangkat. Sebelum kembali ke ibu kota, ibu ingin pulang dulu. Tidak masalah, aku bisa atur rute ke Kabupaten Tong. Yu, sekarang berbeda dengan dulu, identitasmu. Jangan beritahu Bibi dulu, agar tidak menjejaskan keluarganya. Anak mengerti. Ya, Sandaren, ibu ingin pulang kampung, tidak ingin terlalu mencolok. Kalian tunggu di sini saja. Yang mulia, jangan lakukan ini. Saat ini istana sedang kacau balau. Keselamatan Yang Mulia sangat penting. Sebelum Yang Mulia benar-benar tiba di ibu kota, saya harus selalu berada di samping Yang Mulia. Tuan Sang, tenang saja. Ini adalah Kabupaten Tong, keamanannya baik. Tidak ada bahaya di sini, jadi tidak perlu khawatir. Kalau Yang Mulia tidak mengizinkan hamba ikut, biarkan Suo-Suo yang menemani. Jangan dia, saya perlu channel. Baik, ibu, mari kita pergi. Beritahu Bupati Kabupaten Tong, katakan sang raja baru telah tiba. Pastikan keamanan di dalam kota. Baik. Ibu. Ya. Kita datang mengunjungi Bibi, hanya membawa 2 ayam hutan ini. Apakah tidak terlalu sederhana? Tidak sederhana. Bibimu menikah dengan keluarga kaya. Selama ini dia hidup nyaman, tidak kekurangan apapun di rumah. Benar, Bibi hidup nyaman, tidak kekurangan apapun, tapi kita juga tidak bisa tidak membawa sesuatu, kan? Lihat. Tahun-tahun sebelumnya kita datang membawa hadiah untuk Bibi, tidak ada yang layak. Bibi sering mengejek kita karena itu. Tenang saja, bibimu sangat suka hidangan liar ini. Bawa ini untuknya. Dia pasti akan menyukainya. Ayo, kita pergi. Ayo pergi. Ayo pergi, jangan sampai mereka menunggu terlalu lama. Suo-suo, Yang Mulia, pergi ke pasar beli berapa hadiah? Yang Mulia, ini adalah ginseng liar berkualitas tinggi yang saya bawa. Bagaimana kalau kita berikan ini saja? Baik, kali ini saya berhutang padamu. Setelah kembali ke istana, saya ambilnya 2 lipat. Terima kasih, Yang Mulia. Setelah masuk, jangan panggil saya seperti itu. Langsung panggil nama saya saja. Jual kayak Ronnie. Ini perintah. Ayo, masuk. Baik. Ibu, siapa sebenarnya Chen Yu ini? Membuat seluruh keluarga kita menunggu di sini. Tidak ada apa-apanya. Chen Yu selama ini menjadi menantu keluarga Song. Setiap hari menyajikan teh dan air untuk mereka. Kalau dibilang baik, itu menantu. Kalau dibilang buruk, itu hanya pelayan. Kemarin saya jalan-jalan di pasar, mendengar dari pedagang. Putri Song, Song Ziyan, akan menceraikan suaminya dan menikah lagi, mengusir menantu itu. Dari rumah, tidak mungkin. Ini Chen Yu, kan?
Song Xian cerai dan menikah lagi. Itu dia. Aku sempat berpikir. Ini bukan hari raya. Kenapa tiba-tiba datang ke rumah kita? Ternyata dia diusir dari keluarga Song. Kalian berdua, diam. Nanti Tante dan Chen Yu datang. Jangan bahas ini. Tante adalah satu-satunya adik kandungku. Orang tua kami meninggal muda. Kami berdua saling bergantung. Dulu waktu ibu sakit demam, Tante nekat kehujanan. Mendorong gerobak yang lebih tinggi dari dirinya, membawa ibu ke rumah sakit. Kalau bukan karena Tante, ibu sudah tiada. Dan kalian berdua ini pun tidak akan ada. Memang benar Tante pernah menyelamatkan nyawamu. Tapi selama ini, kita juga sudah banyak membantunya. Dia diusir dari keluarga Xian, sampai tidak punya makanan. Bukankah kita yang membantu? Adikku pernah menyelamatkan nyawaku, sekarang dia dalam kesulitan. Membantunya sedikit kenapa? Membantu. Dia sering datang minta bantuan. Menurutku, keluarga ini seperti vampir. Qianshan, apa maksudmu? Maksudku, setiap hari raya datang. Selain minta uang, pernahkah dia membawa setengah liter beras? Dan lagi, anak adikmu itu diusir dari keluarga Song. Bisa jadi orang baik? Sekarang dia dalam kesulitan, tidak punya jalan lain, datang meminjam uang, kita. Sedikit membantulah. Bicara gampang, harta keluarga Ki ini bukan hasil angin. Aku setiap hari bekerja keras. Mengurus toko dengan puluhan karyawan. Uang bulanan saja sudah pas-pasan. Mana ada uang untuk mengisi lubang tanpa dasar ini? Ayah benar. Anakku, meskipun anak pedagang, setidaknya tahu membantu mengurus toko. Chen Yu ini baru diusir dari keluarga Song. Langsung datang menghisap darah kita. Kamu bilang mengurus toko, tapi setiap hari ambil uang dari kasir. Bawa gadis-gadis dari rumah makan mendengarkan musik, kamu boros banget. Jangan pikir aku tidak tahu. Kikuo, jangan asal bicara, aku ada. Kalian berdua, diam. Nanti Tante dan Chen Yu datang, bicara yang perlu saja. Aku tetap bilang, kalau pinjam sedikit, bantu saja. Ini bukan masalah pinjam banyak atau sedikit, ini masalah prinsip. Pokoknya aku tidak punya uang sepeser pun. Qianshan, apa maksudmu? Mau melawanku? Mau bikin aku mati marah, ya? Aduh. Bibi, Kakak ipar, kalian ini kenapa? Ya gimana lagi, semua karena kalian. Bibi tidak mengerti maksudmu, diamlah. Adik, Xiao Yu datang, ayo, cepat duduk. Paman, ibu tahu kamu dan Bibi sangat suka ini. Sengaja naik gunung sendiri untuk menangkapnya. Minta tolong orang bawa 2 ayam hutan saja. Apa keluargamu sudah miskin sampai tidak bisa makan? Paman, kami datang terburu-buru. Tidak sempat menyiapkan hadiah, ini untukmu. Aduh, Xiao Yu, siapa gadis ini? Ah, Bibi, saya teman kakak Yu, nama saya Zhuo Zhuo. Oh, aduh. Cantik sekali, ayo, cepat duduk, oh aduh. Kakak sepupu sangat menarik, sudah menemukan istri baru ya? Bukan, jangan salah paham. Salah paham apa? Aku sudah mengerti. Chen Yu ini sudah menemukan istri baru lagi. Tidak punya uang mahar, datang ke sini untuk pinjam uang. Kakak sepupu, kamu benar-benar salah paham. Kami. Benar-benar bukan untuk pinjam uang. Lalu kamu datang untuk apa? Aku dan Yu Apos, akan pergi jauh, mungkin lama tidak kembali. Jadi datang untuk melihat kalian. Pergi jauh, siapa yang percaya? Kakak sepupu, ibu berkata benar. Benar apa? Aku sudah memberikanmu sedikit muka. Jangan sampai kamu membongkar rahasiamu. Hanya pergi jauh saja, tidak ada yang perlu dibongkar. Ah, kamu yang memaksa, jangan salahkan aku. Qibin, diamlah. Ibu, aku akan bicara, Chen Yu ini menantu keluarga Song. Diusir dari rumah, tidak punya tempat tinggal, datang ke sini untuk mengemis. Bilang mau pergi jauh. Lebih baik bilang sedang mengungsi. Mungkin aku masih kasihan, memberinya beberapa keping perak. Qibin, kamu ngomong apa? Bibi, kakak sepupu berkata setengah benar. Aku dan Xian memang bercerai, tapi bukan tidak punya rumah. Kami datang untuk berpamitan karena akan pergi ke ibu kota. Jalan jauh, tidak tahu kapan bisa bertemu lagi. Ibu Anyuan, ibu juga memikirkanmu, jadi sebelum pergi. Ingin melihatmu. Pergi ke ibu kota? Kamu benar-benar bisa membual. Orang sepertimu kecuali melakukan kejahatan, akan dihukum mati di depan kaisar. Kalau tidak, seumur hidup tidak akan pernah bisa pergi ke ibu kota. Kamu benar-benar melakukan kejahatan, sedang dikejar polisi ya? Saudara sepupu, tidak ada apa-apa, jangan spekulasi sendiri. Pasti seperti ini, Nyonya Song menikah lagi, kamu tidak terima. Jadi kamu membunuh si pezina, lalu dicari oleh pemerintah. Lalu, kamu jadi tunawisma, akhirnya membawa ibumu. Melarikan diri rumah kami. Qibin, kamu ngomong apa sih? Diamlah.
Ibu, bukan tidak mungkin. Ibu, menurutku kakakku juga ada benarnya. Ah. Beberapa hari lalu, Yunu County dalam keadaan darurat, sepertinya menangkap tersangka. Aku pikir, mungkin ini Chen Yu, Kuo. Jangan ngomong sembarangan, kami tidak melakukan kesalahan, orang yang menangkap kami. Bibi, kamu juga jangan cari-cari alasan lagi. Kamu mengakui saja dengan jujur, Chen Yu adalah buronan. Aku masih bisa kasihan pada kalian, kasih kalian beberapa keping uang perak. Diam, siapa yang berani menghina Kaisar? Kaisar APA. Jangan ngomong, duduklah. Ya. Mereka yang keterlaluan. Kamu menyebut Chen Yu Kaisar, maksudmu? Chen Yu adalah Kaisar sekarang. Nona, apakah kamu ada masalah di sini? Masih perlu ditanya lagi. Kalau tidak ada masalah, mana mungkin gadis perawan bisa tertarik pada Chen Yu yang lemah ini? Cukup, kamu boleh bilang apa tentangku, tapi jangan berani menghina Kaisar lagi. Meski harus menanggung dosa pemberontakan, aku akan menghukum mati kalian di tempat. Hukum mati di tempat? Kamu pikir kamu siapa? Kalau sakit keluar sana. Ini rumah kami. Satu orang bodoh, satu orang lima, dua orang ini. Kalau ada satu yang normal, tidak mungkin bisa berkumpul. Kalian berdua diam, kalau masih ngomong sembarangan, keluar semua. Ibu, kamu juga dengar. Si Xiao Hong bilang Chen Yu adalah Kaisar. Ini bukan aku yang ngomong sembarangan. Ya ibu, jelas-jelas mereka yang ngomong sembarangan, Wan Apos, Anak-anak bicara sembarangan, jangan dipikirkan. Ada kesulitan apa, bilang saja, kakak. Aku yang melarang Yu untuk memberitahu kalian. Awalnya takut menakut-nakuti kalian, sekarang ada kesalahpahaman, aku. Langsung saja bilang apa? Identitas Yu Apos, Xiao Yu, masih ada identitas lain. Jujur saja, Yu Apos, adalah anak Pangeran Xian. Wah, anak Pangeran Xian, kalau begitu. Chen Yu itu adalah putra mahkota kerajaan. Belum pernah lihat putra mahkota kerajaan yang sebegitu malangnya. Bohong, aku bilang benar. Yu Apos, benar-benar putra mahkota kerajaan. Raja Xian sudah mati, apapun yang kamu katakan, itu benar. Bukankah ini berarti tidak ada bukti? Kibin, bisakah kamu diam? Biarkan bibimu menyelesaikan bicaranya. Baiklah, mari kita lihat apa yang bisa dia karang. Wan Apos, anak-anak ini sudah dimanjakan. Jangan terlalu serius dengannya, kakak. Kakak Tian, ini menyangkut rahasia kerajaan, sangat penting. Kalian jangan sampai membocorkannya. Tadi bilang pangeran feodal, sekarang jadi rahasia kerajaan. Wan Apos, kami tidak akan sembarangan bicara, lanjutkan. Beberapa hari yang lalu, Ratu Mi mengeluarkan dekret, memberitahu bahwa Kaisar saat ini telah mangkat. Putra mahkota gugur di perbatasan. Garis keturunan kerajaan terputus, tidak ada penerus tahta. Kaisar mangkat, Putra mahkota gugur. Oh, tahta tidak ada yang mewarisi, ya. Bagaimana ini bisa jatuh ke tangan Chen Yu? Benar, Ratu melihat silsilah kerajaan. Menemukan nama Yu Apos, mengirim orang dengan cepat. Tiba di Kabupaten Yunu untuk menyampaikan dekret, menyambut Yu Apos, sebagai kaisar baru. Wah, Wan Apos, apakah kamu tidak enak badan? Aduh, sudah mulai bicara ngawur. Kakak, yang kukatakan adalah kebenaran. Kamu harus percaya padaku. Bagaimana kami bisa percaya padamu? Kamu benar-benar berani mengarang. Kamu berani mengarang, kami tidak berani percaya. Terlalu berlebihan, lebih bisa mengarang daripada tukang ramal. Ini terlalu bisa mengarang. Kamu bisa mengarang, lebih baik ambil mangkuk rusak. Pergi ke jalanan untuk meramal, mungkin bisa bertemu orang seperti dia. Suo-suo yang bodoh ini, mungkin bisa mendapatkan untung besar. Cukup. Kenapa? Kamu marah? Bilang apapun tentangku, tapi tentang ibuku. Tidak boleh. Aku bilang dia apa? Dia adalah penipu besar. Banyak bohong, omong kosong. Coba bilang sekali lagi. Benar-benar keterlaluan. Apakah kalian tidak menghormati aku sebagai kepala keluarga? Memperhatikan aku? Maaf paman, ini semua karena anak-anak tidak tahu sopan santun. Aku minta maaf, kenapa marah? Kita semua keluarga. Apa keluarga? Keluarga kami adalah keluarga terpelajar. Tidak ada kata biasa seperti ini. Benar, tidak tahu sopan santun, tidak berpendidikan, tidak tahu malu. Buka mulut selalu menghina orang, tidak terlihat kalian berpendidikan. Hei, Nona, kenapa bicaramu begitu tajam? Tidak tajam, hanya membicarakan masalah, bukan orangnya. Lalu kalian meminta bantuan keluarga kami, masih saja sombong. Kenapa? Apakah kalian lebih mulia daripada kami? Melihat rendah keluarga kami yang berpendidikan? Tidak juga lebih mulia. Hanya saja, dibandingkan denganmu, lebih dari cukup, ya? Kalau begitu, aku ingin melihat orang yang begitu mulia ini. Membawa hadiah APA? Barang murahan di pasar, apa yang bagus? Menurunkan selera keluarga kita. Kalian benar-benar sombong, belum melihat sudah bilang menurunkan selera.
Seberapa tinggi selera keluargamu? Sudahlah, Joshua. Kami tamu, bicara sedikit saja. Tante lebih berpendidikan, tidak seperti kedua orang ini. Kasar dan liar, tidak tahu aturan. Semuanya bicara sedikit saja, kita semua satu keluarga. Jangan sampai timbul kesalahpahaman. Jangan sok akrab, siapa yang satu keluarga dengan kalian? Kikuo, bagaimana bicara dengan orang tua? Kakak, jangan marahi anak, sudah waktunya makan, begini saja. Aku akan memasak 2 ayam hutan ini, untuk keluarga makan sambil minum. Ibu, zaman sudah berbeda. Biarkan pelayan yang melakukannya. Bagaimana zaman sudah berbeda? Tahun-tahun sebelumnya datang minta makan. Setidaknya masih membantu. Hari ini kenapa tidak ada inisiatif? Hal seperti ini, biarkan pelayan yang melakukannya. Bukankah mereka pelayan? Chiwan Shan, apa yang kau katakan? Ibu, orang sudah dilihat, hadiah sudah diberikan, kita harus pergi. Agar tidak membuat keluarga tante tidak harmonis. Chen Yu. Hari ini kau baru mengatakan satu kalimat yang masuk akal. Kibin, kalau kau masih bicara sembarangan, aku akan mengusirmu. Ibu, kenapa hari ini selalu menyalahkanku? Kakak, jangan marahi anak, kita tidak akan mengganggu lagi, One Air. Sudah lama tidak bertemu, meskipun harus pergi. Setidaknya makan dulu baru pergi. Bagaimana kalau, dengarkan tante, makan dulu baru pergi. Makan saja harus makan. Kenapa, keluargamu belum pernah makan? Kibin, kalau kau masih bicara sembarangan, aku akan menjahit mulutmu, kakak. Sekelompok vampir. Makan saja harus numpang. Xiao Yu, jangan marah dengan sepupumu. Tidak, Pak. Ayo, kita semua satu keluarga, jangan sungkan, makanlah sepuasnya. Ayo. Cepat makan, ini adalah makan malam terbaik yang pernah kau makan seumur hidupmu. Kenapa tidak tega makan? Nanti aku akan menyuruh pelayan membungkuskan sedikit untukmu. Nyonya Yu, tidak makan juga tidak apa-apa. Tidak jadi keluarga juga tidak masalah. Mari kita pergi saja. Apa maksudmu? Melempar sumpit di depan umum, apa itu sopan? Kamu yang sopan tapi mulutmu kotor. Siapa yang bilang mulutku kotor? Ibuku mengundangmu makan, apa itu salah? Keluarga besar vampir, tidak boleh dikomentari? Apa ini? Siapa yang kamu sebut vampir? Kenapa kalian bukan vampir? Setiap hari tidak ada kerjaan. Setiap hari ingin dapat sesuatu tanpa usaha, bukan vampir apalagi? Lihatlah dia, jelas-jelas anak liar yang tidak punya sopan santun. Miskin bukan masalah, tapi sifatnya mudah meledak. Adikku, kamu benar, ini memang masalah karakter. Orang yang sejenis berkumpul bersama, Chen Yu ini, adalah seorang pengangguran, tidak heran dia menemukan wanita liar seperti ini. Tidak perlu heran. Duduklah, kita hanya datang untuk makan dengan tante. Jangan terlalu memikirkan pendapat orang lain. Kita semua keluarga, tidak perlu merusak hubungan. Dikatakan seperti itu tidak marah, bisa sabar ya? Mereka datang untuk meminjam uang, tujuan mereka belum tercapai. Pasti bisa sabar, wah, kalian berdua anak durhaka. Hampir membuatku mati marah. Sudahlah, Chen Huang. Kamu juga harus mengontrol istrimu, jangan selalu membuat tante marah. Anak-anak bertengkar tidak masalah, kita semua keluarga, di masa depan. Harus saling membantu, tidak perlu saling menyerang, kan? Saling membantu? Anakmu adalah buronan. Dia tidak hisap darah keluarga kita saja sudah bagus. Masih berharap dia bisa membantu kita? Aku katakan sekali lagi, aku bukan buronan. Juga bukan datang untuk meminjam uang, kalian tidak perlu bermusuhan seperti ini denganku. Kibin, mulai sekarang, kalau kamu bicara lagi, pergi saja dari sini. Sudahlah, kenapa kamu selalu marah pada anakmu sendiri, Megan? Xiao Yu, kamu keluar kali ini, ada urusan apa? Tante, aku dan ibuku sedang menuju ke ibu kota. Lewat Kabupaten Tongling, jadi mampir untuk menjengukmu. Setelah makan kita akan pergi. Xiao Yu, jujur saja sama tante, kali ini ke ibu kota. Sebenarnya untuk apa? Untuk apa lagi? Naik tahta. Mana saya tidak bisa memandang. Ini bukan aku yang bilang, ini tante kecil sendiri yang bilang. Kalau sudah dikatakan kalian tidak percaya, anggap saja. Aku ke ibu kota untuk mencari kerjaan. Ibu kota itu susah, tidak kenal siapa-siapa. Kamu kan orang pendatang, ibumu juga kondisi kesehatannya tidak baik. Mau cari kerjaan apa yang bagus? Bibi jangan khawatir, sudah ketemu kok. Buronan kayak gini biasanya dieksekusi habis panen. Ini belum musim gugur, di penjara dapat makan dan tempat tinggal gratis. Bu, jangan ikut campur deh. Jangan dengar omongannya, Xiao Yu, kalau susah cari kerja. Gimana kalau bantu bibimu kerja saja? Ini, kamu malah bikin repot aku. Mana ada lowongan kerja di tempatku? Toko pemintalan kapasmu kan juga butuh orang luar. Kasih posisi untuk Xiao Yu tidak bisa apa? Beneran nggak ada lowongan, palingan cuma di depan. Kuli angkut barang, kalau dia sanggup silakan. Paman, Bibi, jangan khawatir, aku memang tidak butuh. Ayah, ibu, kalian masih tidak sadar? Dia ini ambisius sekali. Kuli angkut barang mana dianggapnya? Xiao Yu, kalau memang begini, Bibi harus menasehatimu dalam hal apapun. Harus realistis, langkah demi langkah. Chen Yu, aku tahu kamu berpendidikan. Punya prinsip intelektual, tapi jangan meremehkan kuli angkut, mereka kan juga menghidupi diri dengan tangan sendiri, kerja keras. Hidupnya tidak kalah dari orang lain.
Paman, kamu salah paham, aku tidak meremehkan kuli, sebenarnya aku. Masih bilang tidak mau? Dasar munafik. Di mulut bilang. Tidak mau pinjam uang, diam-diam malah suruh aku. Carikan kerjaan yang bagus. Wan Shan, soal pekerjaan akuntan di tokomu. Bagaimana kalau kasih ke Xiao Yu? Bibi, aku bukan minta kerjaan. Tidak mudah, sekarang kamu sudah besar. Sudah waktunya membalas budinya. Jangan selalu ingin malas tidak bekerja. Bu, ngapain kasih muka, orang kayak dia? Cuma bisa parasit dan numpang orang tua. Paman Bibi, selama ini bantuan kalian. Kami sangat berterima kasih, tapi kalian benar-benar salah paham. Aku bukan mau pinjam uang, juga bukan minta kerjaan. Bercanda sudah mungkin ke seluruh negeri. Tidak perlu sembunyikan identitas, lebih baik. Aku panggil Menteri Urusan Kekaisaran ke sini. Awalnya aku khawatir mereka akan kaku kalau tahu identitasku. Kalau begitu, silakan kamu pergi. Chen Yu, masih bermimpi jadi kaisar? Menteri Urusan Kekaisaran lagi, dia tahu kamu siapa? Kayaknya sih sudah paranoid akut, tidak bisa disembuhkan. Kalian berdua, kurang-kuranglah bicara. Makan saja nggak bisa nutup mulut kalian. Ngapain nutup mulut kita? Yang second memul ITU Chen Yu. Xiao Yu, aku tahu kamu punya harga diri yang tinggi. Tapi di depan orang sendiri, nggak perlu pakai bungkus-bungkus identitas. Bibi, kamu gak percaya sama aku? Bibi pasti percaya sama kamu. Kalau kamu nggak suka jadi kuli, bagaimana kalau Bibi minta Om cariin kerjaan yang lebih ringan buat kamu? Bibi, aku benar-benar gak bohong. Kita bukan pergi ngungsi. Bukan juga balik buat cari kerjaan. Aku cuma balik ke ibu kota buat menjabat. Aduh Chen Yu, ini udah zamannya apa sih? Cepetan deh, berhenti bermimpi di siang bolong. Ngomong gituan nggak sopan, bisa-bisa kepalanya putus. Mau mati, jangan bawa-bawa keluarga kita. Kaisar itu saudara kalian, kalian lebih milih jelek-jelekin dia. Daripada percaya sama dia. Perkia APA, percaya kalau Chen Yu itu kaisar? Adik, kamu percaya nggak? Kalau dia kaisar, berarti aku ini dewa langit. Lihat nggak, adikku yang IQ-nya segini aja nggak percaya. Kaisar, udahlah, nggak usah ngomong sama orang yang nggak ngerti. Ayo kita pergi. Bu, gimana kalau udahlah? Ya udah, kita pergi. Bibi, Om, kita nggak ganggu lagi ya? Chen Yu, maksud kamu apa? Sepipu kamu. Cuma bercanda kok, kenapa? Kamu boleh bercanda. Orang lain nggak boleh? Yuan Shan, kamu ngapain? Xiao Yu, gimana kalau kamu sama ibumu pulang dulu? Nanti kalau Bibi ada waktu, Bibi datengin kalian. Mau datang ya datang, mau pergi ya pergi, nganggep Ki Fangshan ini. Orang apa sih? Ya udahlah, Xiao Yu masih kecil, kamu kan orang tua. Ngapain ribut sama dia? Aku nggak ribut sama dia, aku cuma ngajarin dia. Tata krama. Orang nggak takut miskin, yang ditakutin itu. Sok tinggi, sok kaya, sok pamer. Yuan Shan, makan aja kok. Makan aja kok, sampai harus ngasih ceramah? Aku ngasih ceramah? Kalau minta uang aku nggak ngomong apa-apa. Tapi dia bohong, itu masalah karakter. Om, kalau kamu nggak percaya, Zhong Zhengjing sekarang ada di Tong County. Aku bisa langsung panggil dia ke sini. Bener-bener nggak bisa diajar. Xiao Yu udah bilang gitu, gimana kalau ternyata benar? Bagaimana kalau kita ketemu sama dia? Bu, dia ngomong apa aja kamu percaya? Zhong Zhengjing itu siapa sih? Masa iya dia mau datang ke Tong County, tempat yang nggak ada apa-apanya ini? Aku percaya Xiao Yu, jaga-jaga kalau dia bicara benar. Ibu, tidak mungkin. Zhong Zhengjing khusus menangani urusan internal kerajaan, meski dia muncul di Tong County. Pasti ITU Chen Yu yang menyeru orang palsukan. Ini tidak percaya, itu tidak percaya, harus bagaimana? Baru kalian percaya? Yang mulia, mereka belum pernah lihat Tuan San, wajar saja. Bagaimana kalau kita panggil Bupati Tong County? Nanti kebenaran akan terungkap. Baiklah. Suruh Bupati Li datang. Qi Fangshan, kamu kaget-kaget ngapain sih? Chen Yu, aku sangat kecewa padamu. Paman, maksud Anda apa? Aku tidak tahu dari mana kamu dapat kabarnya. Bupati Li janji, makan bersama aku urusan bisnis katun. Baru setengah jam yang lalu. Maksudmu, Bupati Li sudah setuju? Bisnis katun diserahkan ke keluarga kita? Dia cuma janji makan bersama aku. Belum ada kepastian, tapi kamu Chen Yu sangat mengecewakan. Berpura-pura bilang akan undang Bupati Li. Kalau aku tidak ungkap sekarang, nanti waktu Bupati Li datang, kamu ambil kredit. Untuk dirimu sendiri? Paman, Anda salah sangka tentangku. Aku benar tidak tahu Bupati Li janji makan dengan Anda. Tapi ini baik juga, tunggu dia datang. Semua akan jelas. Bupati Li datang bahas bisnis denganku. Kamu rasa pantas tetap di sini? Yuan Shan, kamu ngomong apa? Kamu bilang apa? Aku salah? Chen Yu tidak pantas di sini. Ayah benar, Bupati Li itu siapa? Walaupun Chen Yu bukan buronan, kalau dia muncul di meja makan kita, akan menurunkan kelas keluarga kita. Nanti Bupati Li datang, lihat pelayan di sini. Jadi tidak senang, bisnis bisa batal, Ibu. Tidak apa Bibi, kami tidak akan ganggu. Aku antar kalian. Aduh! Enter APA, dasar keluarga Tai. Ah, memang jangan nilai orang dari rupa. Lehei Chen Yu. Tampaknya jujur, tapi bisa sebohong itu. Menurutku, Chen Yu salah pilih jalan.
Ngapain dia cari kerja di sini? Dia bisa bohong. Seharusnya ikut ibunya ngibul di jalanan. Iya, Chen Yu baru saja mengobrol kebohongan. Waktu jadi kaisar, muka nggak merah, jantung nggak deg-degan. Aku hampir aja percaya. Omongan kayak gitu cuma bisa nipu orang bodoh kayak kamu. Kamunya yang bodoh. Now cue temper ya? Why? Kalian berdua berhenti bentar. Bupati Li bentar lagi dateng, Ting. Loh, ini apa? Bu, kayaknya ini persembahan khusus kerajaan. Ginseng liar kualitas premium, ya? Coba aku lihat. Kayaknya beneran nih, ginseng liar kualitas premium. Cuma pejabat tinggi dan orang kaya yang bisa nikmatin. Chen Yu mereka dapat dari mana? Salah lihat kali? Ini kan cuma Wartel jelek. Dasar lu nggak ngerti. Ini ginseng liar premium khusus dari barat. Cuma bisa dapat kalau dikasih hadiah sama kerajaan. Jangan-jangan yang diomongin Chen Yu bener semua? Bu, nggak mungkin bener. Lupa. Istri Chen Yu itu galak banget. Crazy. Dia perampok gunung kali. Ginseng liar ini pasti hasil rampokan dari gerobak pejabat. Ini barang curian. Kita nggak simpan. Iya juga. Kalau cuma ngelunjak sih gak apa-apa, kita juga percaya. Tapi ini duduk-duduk di rumah, tiba-tiba dapat tahta. Nipu setan aja. Kalau beneran ini hasil rampokan. Gimana dong? Anak ini bisa-bisa tersesat jalannya. Bahkan kalau bukan rampokan, pasti hasil curian juga. Kerabat yang nggak becus kayak gini, mending kita putusin hubungan. Biar jangan nimpain musibah ke keluarga kita. Terus ini barangnya gimana? Simpan dulu. Nanti pas Bupati Li dateng, langsung serahin. Sekalian laporan ke keluarga mereka. Kayaknya kurang baik deh. Kan masih keluarga. Bukan rampokan ya curian. Main-main dengan harta kerajaan. Itu hukuman mati. Menyembunyikan juga bisa dipenggal. Kalau kamu belain mereka, keluarga kita hancur. Aduh, ini... Ibu bikin kamu tersakiti. Salah ibu. Nggak jelasin dengan jelas ke mereka. Bu, beberapa hal emang gak bisa dijelasin. Prasangka di hati itu kayak gunung. Sebanyak apapun penjelasan, percuma aja. Kalau suruh Tuan San, suruh Kong Kuan yang jelasin. Aku nggak mau mereka salah paham sama kamu. Ibu tenang aja. Tuan San udah suruh Bupati Li buat jelasin situasinya. Kita tunggu sebentar, nanti juga kelihatan, jua-jua. Kan masih keluarga, jelasin dikit aja pasti beres, kepingfang. Jangan menyusahkan mereka, nayonya tenang saja. Bupati Li tahu batasannya. Sudah Bu, mari kita kembali ke penginapan untuk beristirahat. Bupati Li, selamat datang, selamat datang. Di mana Bupati Li? Keluarga kami berempat Samuel Ada. Siapa lagi yang Anda cari? Keluarga Anda berempat ada atau tidak? Tidak ada hubungannya dengan saya tanya Anda. Di mana Tuan Chen? Tuan Chen. Siapa itu? Apakah yang dia maksud bukan Chen Yu? Siapa yang berani menyebut nama besar Tuan Chen? Chen Yu adalah buronan, namanya juga tabu. Bupati Li, kami melaporkan, buronan ini mencuri ginseng liar berkualitas tinggi persembahan kerajaan, berusaha menyuap saya. Mohon Bupati Li menyita barang bukti, segera menangkap orang ini. Ting, hadiah yang begitu berharga diberikan padamu. Benar-benar menyanyiakan, Bupati Li. Apa maksud Anda? Buta, tidak mengenal naga sejati, Anda bekerja begitu tidak kompeten. Benar-benar merusak masa depan cerah Kabupaten Tong, bukan Bupati Li. Apa naga sejati? Apa masa depan? Saya tidak terlalu mengerti apa yang Anda katakan, Bupati Li. Chen Yu hanyalah si Rampurnen. Mengapa Anda begitu memperhatikannya? Tanya apa jawab apa. Jika Anda bicara satu kata lagi, saya akan menangkap Anda sekarang. Chen Yu dia diusir oleh kakak saya. Bukankah dia keluarga Anda? Mengapa mengusirnya? Kakak saya bilang, dia adalah buronan, sampah masyarakat. Selain menghisap darah, hanya mengandalkan orang tua. Tinggal di sini menurunkan standar keluarga kami, jadi diusir saja. Anda menyentuh saya juga tidak ada gunanya, Anda baru saja mengatakan itu. Bajingan, apa standar Anda, berani merendahkan Tuan Chen? Bupati Li, tidak, saya tidak tahu, saya. Qiwan Shan, Anda benar-benar hebat, simbol merek dagang terdaftar. Mendidik anak yang baik, merusak urusan besar saya, Bupati Li. Anda berbicara tidak jelas. Bersembunyi-sembunyi, saya benar-benar tidak mengerti. Sudahlah, keluarga Ki standar tinggi, Kabupaten Tong kuil kecil. Tidak bisa menampung Buddha besar seperti Anda, mulai sekarang. Qiwan Shan Katen,
dikeluarkan dari kamar dagang Kabupaten Tong. Bupati Li, jangan sampai keluarga kami masih mengandalkan kapas untuk makan. Menggantikan kapas keluarga Anda sudah merupakan anugerah langit. Menurut hukum Dakian. Anda secara terbuka merendahkan Tuan Chen adalah kejahatan besar. Menurut hukum, harus dihukum mati seluruh keluarga. Bupati Li salah, ini tidak mungkin. Anda ini, sepatlah Jack Sepipu Chinyu Anda. Kembali. Kirim orang mengikutinya, jika tidak bisa mengajak Tuan Chen kembali. Langsung kirim ke penjara besar Kabupaten Tong, agar tidak merugikan orang lain. Siap, sepupu-sepupu. Tunggu sebentar. Sepupu, kenapa kamu memberikan hormat yang begitu besar? Cepat bangun. Kecuali kamu ikut kembali bersamaku, aku tidak akan bangun. Kenapa malah mengancam? Kalau begitu, silakan berlutut saja. Sepupu, aku hanya bercanda. Tadi kamu menyebutku buronan, menyebutku vampir. Sekarang kenapa jadi begitu akrab? Adik Par, aku dan Sepipu itu saudara-saudara yang sangat dekat. Pasti akrab. Jangan asal panggil. Sepupu, aku lebih suka sikapmu yang keras kepala. Bagaimana kalau kamu kembali seperti semula? Sepupu, jangan bercanda seperti ini, oke? Sudah, waktunya sudah sore, kita harus kembali, kamu tidak perlu mengantar. Sepupu, aku sudah minta maaf, jangan dendam, oke? Maafkan aku kali ini. Maafkan apa? Maafkan aku karena meremehkanmu dan tidak mendengarkan. Baik, aku maafkan kamu, lain kali hati-hati, ayo kita pergi. Bibi, tolong aku Bibi. Jangan berlutut, cepat bangun. Ibu, kalau sepupu suka berlutut, biarkan saja dia berlutut. Bibi, sepupu, adik ipar, kalau kalian tidak ikut kembali bersamaku, aku tidak akan bangun hari ini. Sepupu, aku sudah memaafkanmu, kenapa kamu masih seperti itu? Seperti perakul anjing. Sepupu, kalau kalian tidak ikut kembali bersamaku, mereka akan menangkapku dan memasukkanku ke penjara, aku tidak mau. Seserius itu? Aku tidak tahu seserius itu. Kalau begitu, tenang saja masuk penjara. Aku akan menyempatkan diri mengunjungimu. Sepupu, jangan bercanda seperti ini, oke? Aku bisa bersaksi, Yang Mulia tidak pernah bercanda. Sepupuku yang baik, kamu hanya punya satu sepupu saudara. Kamu tidak bisa seperti ini, sepupu. Tenang sepupu, kalau kamu masuk, mereka jika menghukummu. Aku pasti akan membantumu mengajukan banding. Sepupu, aku sudah minta maaf, aku tidak akan berani lagi, oke? Bawa pergi. Adik ipar. Sepupu, maaf Tuan Chen, kami yang tidak bikas. Tidak apa-apa, kita semua keluarga, hukuman kecil saja sudah cukup. Keluarga kita terlalu melampaui batas, Bupati Li sangat marah. Akan dihukum karena ketidakhormatan besar. Hukuman kecil sebagai peringatan, jangan sampai berlebihan. Sudahlah, Ibu, kalian kembali ke penginapan dulu, aku akan melihat. Ayah, Ibu, kakakku ditangkap, kita juga harus cepat lari. Chen Yu ini, dia juga terlalu berlebihan. Kita hanya mengatakannya beberapa kata, dia sampai segitunya ya? Siapa yang bilang saya licik? Keponakan baik, tolong selamatkan sepupumu. Paman, cepat bangun, saya sudah bicara dengan Bupati Li. Selama saya tidak menuntut, sepupumu akan keluar dalam beberapa hari. Wahai keponakan baik, kita semua keluarga. Kamu tidak boleh menyulitkan sepupumu. Tenang, saya tidak akan menyulitkan siapapun. Oh, itu bagus. Oh ya, keponakan Bupati Li itu akan mengusir seluruh keluarga kami dari Kabupaten Tong. Kamu harus membela paman. Di sana, mohon bantuannya. Tenang, sudah saya katakan, selama bisnisnya legal, tidak melanggar hukum, Wanshan Textile akan beroperasi normal. Memang enak punya koneksi, keponakan baik. Bisakah kamu bicara lagi dengan Bupati Li? Agar bisnis tekstil pemerintah juga diberikan kepada Wanshan Textile. Ci Wanshan, kamu sudah keterlaluan. Kamu anggap Xiao Yu sebagai apa? Nyonya, kenapa kamu? Saat butuh, selalu panggil keponakan, saat tidak butuh. Bukan vampir ya penjahat buronan. Kamu, kenapa kamu tidak tahu malu? Ini salahku, keponakan baik kita ini terlalu punya koneksi. Ini kan karena aku salah lihat. Sudah, jamlah. Kamu tidak tahu malu, aku masih tahu malu. Xiao Yu. Bibi benar-benar minta maaf padamu, kamu membalas kejahatan dengan kebaikan. Bibi sangat tersentuh, apa yang Bibi bisa lakukan untukmu? Silakan katakan. Kita semua keluarga, tidak perlu bicara dua kali. Sudah larut. Bibi, Paman, saya harus pergi. Keponakan baik, tunggu sebentar, Paman masih punya pertanyaan. Barang yang kamu berikan kepada kami, ginseng liar kualitas terbaik. Itu hadiah khusus kerajaan dan Bupati Li. Begitu hormat padamu, siapa sebenarnya kamu? Baginda, sudah waktunya kembali ke istana. Apakah aku adalah kaisar masih kurang jelas? Awa. Hormat kepada Baginda. Ibu,
Kita sudah sampai di ibu kota. Hari ini ibu istirahatlah dengan tenang. Besok setelah saya selesai upacara penobatan, saya akan membawa ibu ke istana untuk menikmati hidup. Yu Apos, ibu selalu merasa gelisah. Ibu kota ini penuh dengan orang-orang yang beragam. Berbagai kekuatan berkumpul, ibu khawatir kamu tidak bisa mengatasinya. Ibu, ada Tuan San dan Zuo Zuo yang menemani. Ibu tidak perlu khawatir. Dengan Zuo Zuo yang menemani, ibu jadi tenang. Tapi, ibu merasa gadis ini menyukaimu. Ibu bilang apa ini? Ibu tidak asal bicara saat di rumah bibimu. Gadis itu memandangmu dengan malu-malu. Perasaan seseorang tidak bisa disembunyikan. Kalau kau memang suka padanya, segera ungkapkan perasaanmu. Jangan biarkan dia yang mengungkapkan perasaan lebih dulu. Iya Bu, aku ada urusan. Duluan ya. Kenapa belum tidur sampai larut malam? Bajinda, Anda sudah lila, menamlah air. Baginda, aku. Bajinda, aku. Ada apa? Katakan saja. Chen Yu, pengkhianat pencuri negara. Hari ini adalah hari kematianmu. Shen Shuo, putra Perdana Menteri Kerajaan. Jenderal besar, sudah lama mendengar namamu seperti petir menggema. Kau menyelidikiku? Tentu saja, aku sudah menjadi penguasa dunia. Bagaimana mungkin tidak mendengar hal-hal di dalam dan luar istana? Apa artinya menyelidikiku? Tahtamu adalah hasil curian. Orang lain tidak akan mengakuinya. Aku adalah putra Raja Xian, keponakan mendiang kaisar. Setelah kaisar wafat, putra mahkota gugur dalam pertempuran, aku diangkat sebagai pengganti. Semuanya sah dan sesuai, mana ada istilah mencuri negara. Lalu apa artinya tahta yang sah itu, Chen Yu? Sejarah ditulis oleh pemenang, setelah hari ini. Kau akan dikap, sebagai pencuri negara. Dan akan dikap, sebagai aib dalam sejarah. Jika sejarah ditulis oleh pemenang. Mengapa tidak bisa aku yang menulisnya? Karena hari ini kau akan mati. Benarkah, Jenderal Shen? Kau begitu yakin dan percaya diri. Aku akan menghitung sampai 3. Kau akan mati keracunan. Kau meracuniku? Chen Yu. Kau pintar tapi sesaat bodoh. Jangan kira orang di sekitarmu adalah teman sejatimu. Kau berani meracuniku? Sekarang tahu juga tidak terlambat, biar kau mati dengan sadar. Siapa sebenarnya kau? Aku beritahu saja, Zuo Zuo adalah adik kandungku. Dia adalah mata-mata dari Kediaman Perdana Menteri di istana. Untuk hari ini, bekerja sama dari dalam dan luar. Membunuhmu dengan tak terduga. Jadi, rencana pemberontakan ini sudah direncanakan lama oleh kalian? Benar, Kaisar wafat, putra mahkota gugur. Ini adalah takdir yang menghancurkan garis keturunan Chen, maka tahta ini harus berganti nama keluarga. Shen Shuo, tahukah kau, hanya dengan kalimat itu, aku harus menghukum 9 generasimu. Besar milik, lihat bagaimana kau menghukum 9 generasiku. Shen Shuo, aku ingat. Aku mempertimbangkan bahwa kau adalah kakaknya Shen Zuo Zuo. Aku memberimu kesempatan terakhir, segera serahkan lambang harimau. Keluar dari istana, aku akan memaafkanmu. Serahkan lambang harimau, keluar dari istana. Apa yang kau impikan? Rekan rumput pada hati, sangat mematikan, dalam sekejap. Kau pasti akan keracunan dan mati, mengapa kau tidak terpengaruh? Aku tidak pernah keracunan, bagaimana bisa ada efeknya? Shen Shuo, kau wanita yang baik. Kau mengkhianati kediaman Perdana Menteri. Nona Zuo Zuo, mengapa belum tidur di malam yang larut ini? Baginda, Anda sudah lelah, minumlah secangkir teh. Nona Zuo Zuo, apa maksudnya ini? Di cangkir Baginda ada racun, tolong hukum hamba karena mencoba membunuh Baginda. Bangunlah dulu dan bicaralah, aku tidak akan bertanya alasannya. Aku juga mengerti kau tidak punya pilihan. Mengapa, Baginda? Karena kau pernah menyelamatkan nyawaku, waktu itu di Kabupaten Yunwu. Jika bukan karena kehadiranmu yang tepat waktu, aku mungkin sudah mati. Di tempat eksekusi itu, nyawaku ini adalah hasil pertolonganmu. Jika kau mau, kau bisa mengambilnya kapan saja. Maaf Baginda, semua ini karena paksaan ayah dan kakakku. Perdana Menteri, kan? Baginda sudah mengetahuinya? Lalu mengapa Baginda tidak membunuhku? Dalam hidup ini, ada banyak hal yang tidak bisa kita kendalikan. Ibuku menyukaimu. Bagaimana mungkin aku tega membunuhmu? Baginda tidak takut aku akan membunuhmu? Ibuku bilang kau menyukaiku, aku ingin bertaruh. Melihat apakah kau benar-benar menyukaiku. Sepertinya taruhanku benar. Shen Shuo, kau wanita yang baik. Kau mengkhianati kediaman Perdana Menteri.
Kakak, Bajinda telah berjanji padaku, tidak akan membunuhmu. Selagi masih ada kesempatan, berhentilah. Kau wanita yang baik, ayahmu sangat baik padamu. Kau mengkhianatinya demi seorang pria seperti ini. Diam. Mana ada ayah kandung yang menjadikan putri kesayangannya? Menjadi pembunuh berdarah dingin, ini bukan cinta, ini egois. Zuo, kemarilah, kau tidak perlu sedih. Hidup ini pada dasarnya adalah mandiri. Bukan bidai yang diatur oleh siapapun. Chen Yu, meskipun kau berhasil membujuknya. Lalu apa? Bisakah kau membujuk pasukanku yang besar? Di mana 4 jenderal besar dari 2 wilayah sungai hadir di hadapan jenderal berkuda. Melapor kepada jenderal berkuda, 4 jenderal besar dari 2 wilayah. 36 komandan sudah berkumpul, 10.000 pasukan berkuda dari 2 sungai. Sudah berkemah di pinggiran ibu kota, tunggu perintah jenderal. Pasukan siap berangkat kapan saja. Chen Yu, kau dengar? Hari ini adalah hari kematianmu. Hari ini memang akan ada yang mati, tapi pasti bukan kaisar. Sudah diambang kematian, mulutmu masih keras juga. Jangan kira jadi kaisar, bisa tak terkalahkan di dunia. Serang! Mana dia? Aku lihat siapa yang berani. Ada APA, kok dia bisa punya segel kekaisaran? Di seluruh dunia ini. Semua tanah adalah milik raja, semua orang adalah hamba raja. Para jenderal di tentara. Tanpa peduli jabatan atau pangkat, di hadapan segel kekaisaran. Semua adalah hamba. 9 provinsi sekian, 81 kabupaten. Seluas 12 juta kilometer persegi, semua adalah pasukanku. Semua aku yang kuasai, semua pasukan dunia aku yang gunakan. Kalian menghunus pedang ke arah kaisar, mau membunuh kaisar ya? 4 jenderal besar dari wilayah 2 sungai, menghadap yang mulia. Dalat Kaisar. Dalat. Kalian ngapain? Ngapain sih? Bangun. Jenderal Shen, kami ikuti perintahmu. Datang untuk memberontak. Ini, yang mulia sudah naik tahta. Kau mau kami membelot? Dia bukan kaisar. Dia pengkiri negara. Mana dia? Siapa yang berani? Sujit. Shen Shuo, kaisar sudah bilang, hari ini kau tidak bisa membunuhku. Chen Yu, mulut kecilmu ceplas-ceplos terus. Jago omong doang. Kalau memang jago, lepasin aku. Kita bertarung langsung. Shen Shuo, nafsu manusia itu tidak ada habisnya. Mau jadi kaisar? Tanya diri sendiri dulu, pantas tidak? Strategi mengatur negara. Kau pikir cuma mengandalkan kekuatan kasar bisa kuasai dunia? Bisa bikin rakyat sejahtera? Mana mungkin tidak bisa? Kaisar tanya, sebagai jenderal kavaleri, kau tahu kehidupan rakyat? Bisa kesulitan tidak? Kau tahu sawit tanah. Bisa hasilkan daun gas, sama gas. Bisa jadi berapa banyak bubur? Kau tidak tahu apa-apa. Kau pantas apa jadi kaisar? Yang menang jadi raja, yang kalah jadi penjahat. Aku kalah. Tidak ada yang bisa dikatakan. Mana aku? Bawa pergi. Tenang saja, hari ini kaisar hanya mencabut kekuatan militernya. Ayahmu dan kakakmu akan kubiarkan menikmati masa tua dengan tenang. Kaisar datang. Ada perlu apa? Hamba Song Zian mohon menghadap kaisar. Kaisar bisa senaknya ditemui? Suruh dia mendekat. Hamba Song Zian datang dari jauh untuk mengadukan diri kepada kaisar. Kau mau mengadu kepada kaisar tentang siapa? Chen Yu dari Kabupaten Yunu memalsukan kaisar, pantas mati. Angkat kepalamu. Hamba tidak berani memandang wajah suci. Aku menyuruhmu menghadap. Chen Yu. Bagaimana? Kamu mau melaporkanku ke pengadilan?